Para manusia perkasa yang hadir melihat cahaya pedang menyilaukan yang baru saja ditembakkan Putri Yazeng dan mulai membicarakannya. Lalu, cahaya pedang yang menyilaukan yang mengalahkan Yun Jiankong tadi, mungkinkah itu adalah pedang roh Void? Seorang tetua Tanah Suci berseru. Di antara orang-orang kuat dari Tanah Suci, seseorang yang akrab dengan Void Blade berkata, ya, cahaya pedang yang menyilaukan tadi adalah Void Blade Light. Void Blade sebenarnya sepasang. Void Blade Dark lainnya awalnya ada di tangan Ye Xuan. Namun selama pengepungan terakhir, Void Blade Dark diambil oleh Sky Demon. Ketika orang-orang kuat dari tempat suci utama sedang berdiskusi, Putri Yazeng juga mendengarnya. Dia segera menunjukkan sikap bangga, membuka tangannya, dan menunjukkan dua cahaya pedang. Yang satu sangat terang menyilaukan, yang satu lagi dingin dan berwarna biru gelap. Benar-benar ada dua lampu pedang. Dia mendapatkan kedua Void Blades. Tidak heran Putri Tian Yao ini begitu kuat. Dia mengalahkan Yun Jiankong dengan satu gerakan. Dia benar-benar memiliki senjata kekaisaran kuno di tangannya. Dengan senjata kekaisaran kuno di tangan, siapa yang bisa menjadi lawannya? Bagaimana kita bisa melawan pertempuran ini? Apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa mengirim prajurit yang kuat untuk melawan dan menekan mereka dengan kekuatan. Tapi ini akan memalukan, dan kita mungkin tidak menang. Jika kita kalah, moral kita akan anjlok, dan kita tidak akan mampu melawan pertempuran ini. Putri Ibel Surgawi ini telah mengambil inisiatif untuk memprovokasi Ye Xuan. Akankah Ye Xuan menerima tantangannya? Sulit untuk mengatakannya. Melawan seorang wanita bukanlah masalah besar. Yang lebih tidak mengenakan adalah pihak lain memiliki senjata kekaisaran kuno, dan tidak ada jaminan bahwa kita bisa menang. Menurutku begitu. Lagi pula, dia memiliki rumah harta karun Dewa Pedang, dan dia sepenuhnya mampu melawan pihak lain. Tetapi jika memang begitu, klan setan langit bahkan belum menghasilkan petarung tingkat Dewa Bela Diri, dan kita akan segera menghasilkan Dewa Bela Diri setengah langkah. Pertarungan di depan akan semakin sulit. Diskusi pun berlanjut. Putri Yazeng menjadi semakin bangga ketika mendengar diskusi ini. Dia berkata dengan arogan, dasar sampah. Tidak ada satupun dari mereka yang berani bertarung. Siapa Ye Xuan? Keluar dari sini. Begitu kata-kata provokatif Putri Tian Yao keluar, para pria kuat dari Sekte Suci Utama Umat Manusia semuanya menoleh untuk melihat Ye Xuan. Hanya ada dua orang di panggung umum dewa, satu adalah Qin Tai'a dan yang lainnya adalah Ye Xuan, jadi tidak sulit untuk menemukan mereka sama sekali. Putri Yazeng mengikuti arah pandangan orang banyak dan menatap wajah Ye Xuan. Dia bertanya dengan senyum bangga, apakah kamu Ye Xuan? 3 bulan yang lalu, ketika Ye Xuan memasuki ibu kota kuno Zhenyu, dia menggunakan topeng pengubah bentuk untuk berubah ke wujud lain, jadi sekarang setelah melihat orang sungguhan, Putri Ibel Surgawi merasa sedikit penasaran. Ini aku. Ye Xuan menjawab dengan tenang dan nada tenang. Putri Yazeng mengangkat cambuknya yang panjang dan menantang, keluarlah dan lawan aku. Jika kau tidak berani, berlututlah dan sembahlah aku serta jadilah budakku. Ye Xuan tersenyum tipis dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir. Kamu dan aku tidak berada pada level yang sama. Aku tidak perlu mengambil tindakan untuk menghadapimu. Kurasa kau tidak berani, kan? Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih padamu karena telah memberiku Void Blade. Mengingat kontribusi ini, aku akan memperlakukanmu lebih baik saat kau menjadi budak. Putri Yazeng mengatakan ini dan tertawa manis dengan kepala terangkat. Meskipun tawanya renyah, itu membuat kulit kepala orang-orang geli. Ye Xuan terus tersenyum tipis dan bertanya perlahan, apakah kau benar-benar mengira Void Blade itu milikmu? Apalagi, apakah itu masih milikmu? Cek, Putri Yazeng mengangkat sudut mulutnya dan menyeringai. Apakah menurutmu kau layak memiliki Void Spirit Blade? Ye Xuan mendengus dingin dan berteriak, Gui, Tong, pergilah ambil barang-barang kalian kembali. Ketika Tong mendengar perintah itu, dia segera mengulurkan tangannya ke Gai. Gou meraih tangan saudara perempuannya, melangkah maju, dan menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Saat berikutnya, 2 gadis kecil muncul di udara. Tong dengan berani terbang maju sedikit, lalu mengulurkan tangannya ke arah Putri Yazeng dan memintanya, sambil berkata, bisakah kau mengembalikan pedang itu kepadaku? Dari mana kau datang, dasar rendahan? Keluar, teriak Putri Yazeng dengan marah, mengangkat tangan kanannya dan menunjuk Tong. Cahaya pedang yang menyilaukan itu tiba-tiba meledak dan menebas ke arah Tong. Ketika semua orang melihat ini, mereka mengira gadis kecil itu akan mati secara tragis di bawah pedang. Jejak kegugupan muncul di wajah Ye Xuan, dan dia segera membuat gerakan pedang dengan tangan kirinya untuk berjaga-jaga. Tepat pada saat cahaya pedang yang menyilaukan itu hendak jatuh, Gou mengulurkan tangannya untuk menghalangi di depan adiknya, dan meraih cahaya pedang yang menyilaukan itu di tangannya. Cahaya pedang yang menyilaukan itu dipegang oleh tangan kecil yang putih dan lembut, tanpa ada adegan berdarah.
Terlebih lagi, cahaya yang menyilaukan itu berangsur-angsur melemah, dan akhirnya cahaya itu memudar dan menampakkan sebilah pedang. Gou mengambil pisau itu, menyerahkannya kepada saudara perempuannya, dan berkata, ambillah. Tong segera mengulurkan tangannya dengan gembira, memegang pedang, dan berkata ini bukan yang asli. Ternyata ini yang ini. Gai mengulurkan tangannya dan meraih cahaya pedang biru tua di atas Putri Yazeng melalui udara, dan menangkap Void Blade Dark di tangannya. Aku sudah mendapatkannya kembali. Tong langsung gembira dan berbalik untuk terbang ke arah Ye Xuan. Tong kembali pada Ye Xuan dan menyerahkan Void Blade Light dengan kedua tangannya, tampak seperti sedang meminta hadiah. Gai Ye segera kembali secepat kilat dan menyerahkan Void Blade kepada An Ye. Reaksi kedua gadis kecil itu membuat Putri Yazeng tergantung di sana, dan situasinya sangat aneh. Putri Yazeng tertegun sejenak, lalu menunduk melihat tangannya. Dua senjata kuno kekaisaran itu lenyap begitu saja. Tanpa peringatan apapun, dia menghilang tanpa alasan. Kalian makhluk rendahan berani mengambil senjata kekaisaranku. Aku ingin kalian mati tanpa mayat yang utuh. Putri Yazeng akhirnya sadar dan meraung marah. Ye Xuan tidak mengulurkan tangan untuk mengambil Void Spirit Blade, tetapi menatap Gai dan berkata, pekerjaannya belum selesai. Gai melirik langit dari sudut matanya, lalu segera berbalik dan berjalan menembus kehampaan untuk muncul di hadapan Putri Yazeng, mengayunkan pedang Void An yang lebih panjang darinya, dan mengayunkannya. Wah, cahaya pedang biru tua menebas ke bawah, langsung memotong Putri Yazeng menjadi dua bagian, dan darah muncrat keluar. Sebelum darahnya terciprat ke tubuhnya, Gou segera melangkah ke dalam kehampaan, kembali ke Ye Xuan, menyerahkan pedang roh kekosongan, dan berkata, selesai. Ye Xuan mengambil Void Spirit Blade Dark dari tangannya, memasukkannya ke dalam sarung, menggantungnya di pinggangnya, dan berkata, mulai hari ini, Dark ini milikmu. Tapi ingat, kecuali aku mengizinkannya, atau kau menggunakannya untuk melindungi adikku, bilah roh ini tidak boleh ternoda oleh darah manusia. Kemudian, Ye Xuan menyarungkan Void Blade Light dan menggantungkannya di pinggang Tong. Dia mencubit pipinya dan berkata, sama denganmu. Mulai sekarang, cahaya ini milikmu. Tong memegang cahaya itu di tangannya, menatapnya, dan berpikir sejenak sebelum berkata, tapi, aku ingin cahaya itu melindungi saudaraku. Ye Xuan mengusap rambutnya dan berkata sambil tersenyum kakak akan memintamu meminjamnya saat dia membutuhkannya. Ya, Tong langsung mengangguk senang. Perubahan itu datang terlalu tiba-tiba, membuat orang tidak dapat bereaksi untuk sementara waktu. Awalnya, Putri Klan Setan Langit itu sombong dan lancang, mengandalkan pedang roh Void, seolah-olah dia akan membasmi semua musuh. Namun, hanya dalam sekejap mata, sang Putri Ibel terpotong menjadi dua bagian oleh bilah roh virtual. Apa yang terjadi? Kok tiba-tiba Void Blade direbut oleh dua gadis kecil? Dan Putri Ibel dicincang. Ada yang bisa ngasih tahu aku apa yang terjadi? Tanya seseorang di antara kerumunan dengan bingung. Meskipun waktu telah berlalu, masih ada orang-orang di Sekte Tanah Suci yang mengingat ramalan bintang setan. Seorang tetua dari Tanah Suci yang lebih mengenal ramalan bintang Ibel berkata, mereka berdua adalah gadis kembar yang diidentifikasi oleh Paviliun Chang Yue Hai sebagai orang yang meramalkan ramalan bintang Ibel. Ramalan bintang Ibel tersebar luas pada saat itu. Bahkan mereka yang tidak mengetahui cerita di baliknya pun sebagian besar telah mendengar ramalan ini. Bagaimanapun, itu adalah ramalan yang ditentukan oleh Chang Yue Hai Ge, salah satu dari 10 tempat suci. Keduanya adalah bintang Ibel. Bukankah bintang Ibel adalah sumber bencana? Sekarang tampaknya mereka lebih bermanfaat bagi umat manusia kita. Siapa yang tahu apa yang sedang terjadi? Tetua Chang Yue Hai Ge yang merilis ramalan bintang Ibel sudah meninggal. Selain Chang Yue Hai Ge, kurasa tidak ada yang tahu kebenarannya. Adakah yang bisa memberitahu saya mengapa bintang Ibel dalam ramalan itu bisa mengambil Void Blade? Bukankah tertulis bahwa Void Blade milik kuil bulan cerah? Di antara Tanah Suci dan Sekte Besar, mereka yang sangat memahami mitologi kuno secara bertahap menebak satu kemungkinan tidak. Pedang roh Void adalah senjata kekaisaran kuno, senjata kekaisaran Ratu Ibel Void. Mungkinkah, kedua bintang Ibel itu? Semua tempat suci utama telah memikirkan kemungkinan ini, tetapi mereka masih belum sepenuhnya yakin. Jika memang begitu, maka tidak mengherankan jika Chang Yue Hai Ge membuat ramalan bintang monster. Ini memang bintang monster. Jika Ratu Ibel Void muncul kembali, siapa yang tahu apakah itu akan menjadi malapetaka? Umat, manusia sedang membicarakan hal ini. Klan Setan Langit amat terkejut. Putri Yazeng terpotong menjadi dua bagian, dan darahnya berhamburan menjadi debu. Raja Ibel Yama membelalakan matanya, menunjukkan ekspresi terkejut dan marah di wajahnya, dan berteriak Yazeng. Dia mengarahkan jarinya ke arah pasukan Long Yuan dengan marah dan hendak memerintahkan mereka untuk keluar dari kota untuk pertempuran yang menentukan,
Tetapi saat perintah hendak keluar, kehati-hatian dan kelicikan alaminya mulai berlaku dan dia memaksa dirinya untuk menahan diri. Dia perlahan mulai sadar. Apa yang terjadi hari ini tampak seperti konspirasi yang menargetkan ibu kota kuno Zenyu. Pertama, karena perahu terbang cahaya terapung, Raja Ibel Mulu berbalik melawan mereka, mengakibatkan kota kuno Zenyu kekurangan 100.000 tentara. Tak lama kemudian, Void Spirit Blade diambil, dan kekuatan tempur ibu kota penjara kuno pun kembali sangat berkurang. Kalau Void Spirit Blade saja hilang, itu tidak masalah, karena itu sama saja dengan kota kuno Zenyu yang kehilangan pasukan tempur yang besar, dan itu tentu saja tidak dapat diterima. Sekarang Void Blade telah jatuh ke tangan umat manusia. Saat satu pihak memperoleh kekuatan sementara pihak lain kehilangan kekuatan, kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak semakin melebar. Raja Ibel Yama menjadi tenang dan dengan hati-hati mengingat kembali kekuatan yang sekarang ada di tangannya. Ada 3 dewa bela diri Ibel Surgawi di kota kuno Zenyu. Bersama dengannya, ada total 4 pasukan tempur tingkat dewa bela diri. Di pihak tentara Long Yuan, hanya ada Qin Taya. Jika Ye Xuan disertakan, maka akan ada 2 orang dengan kekuatan tempur setingkat dewa bela diri. Dalam hal kekuatan tempur di tingkat dewa bela diri, dia masih unggul. Kemudian dia mulai menghitung kekuatan militer. Tanpa 100.000 penunggang binatang surgawi di bawah komando Raja Ibel Mulu, ibu kota kuno Zenyu masih memiliki 900.000 pasukan, yang masih merupakan keuntungan dibandingkan dengan 800.000 pasukan tentara Long Yuan, meskipun keuntungannya tidak besar. Namun, klan setan langit secara alami lebih kuat daripada ras manusia. Saat mereka bertarung dalam formasi, klan setan langit tidak memiliki keuntungan. Namun begitu mereka memasuki pertempuran jarak dekat, keuntungan fisik klan setan langit akan terlihat jelas. Terakhir, ada keuntungan dari tembok kota ibu kota kuno Zenyu. Selain itu, formasi pertahanan kota-kota kuno Zenyu telah diperkuat lebih dari 3 kali dalam 3 bulan terakhir. Setelah memperhitungkan kekuatan kedua belah pihak, Raja Ibel Yama segera merasa lega, berpikir bahwa kota kuno Zenyu sekokoh batu dan tidak dapat ditembus. Di panggung Jenderal Dewa, Ye Xuan mendekati Qin Taya dan bertanya dengan suara rendah di mana firasat yang kamu sebutkan. Kapan itu akan diluncurkan? Jangan khawatir, ini belum saat yang tepat. Qin Taya menjawab, dan setelah beberapa saat dia berkata, menurut informasi, setidaknya ada 4 setan surgawi dengan kekuatan dewa bela diri di ibu kota kuno Zenyu. 2 lawan 4, menurutmu bagaimana kita harus menghadapinya? Ye Xuan berpikir sejenak dan berkata, akan lebih baik jika kita bisa melanjutkan pertarungan. Beri aku kesempatan untuk melawan Ibel Surgawi alam dewa bela diri dalam pertarungan tunggal. Aku akan membasmi 1 terlebih dahulu, lalu 2 lawan 3. Baiklah, mari kita lihat apakah kau bisa membasmi 1 dulu. Qin Taya berteriak kepada Raja Ibel Yama di atas tembok kota Raja Ibel Yama, apakah kau masih berani bertarung? Seorang putri telah meninggal, pasti sangat sulit bagimu, bukan? Mata Raja Ibel Yama hampir menyemburkan api. Dia meninju benteng pertahanan dan meraung dengan gigi terkatup, jika kau punya nyali, biarkan cicitmu yang berharga itu keluar. Aku ingin dia mati. Qin Taya berbalik dan menatap Ye Xuan. Ye Xuan melangkah maju dan terbang ke udara, mengendalikan cahaya pedang. Dia berdiri di udara dan berkata, sesuai keinginanmu. Mata Raja Ibel Yama berkilat penuh niat membasmi, dan dia segera menoleh ke arah He Lihong dan berkata, semut ini bernama Ye Xuan, dan dia adalah yang paling populer di pasukan Long Yuan. Bisakah kamu bergerak sekarang? He Lihong terus memainkan cincin besi hitam itu, melirik Ye Xuan, dan berkata dengan nada meremehkan dewa bela diri setengah langkah membuatmu takut seperti ini. Raja Ibel Yama, kamu juga seorang dewa bela diri, mengapa kamu begitu tidak berguna? Ekspresi Raja Ibel Yama menjadi semakin buruk dan mendengus, kau harus mengalahkannya terlebih dahulu sebelum kau menyombongkan diri. Aku tidak takut memberitahumu bahwa ke-9 Raja Ibel itu mati di tangannya. Sebaiknya kau tidak terlalu sombong. He Lihong memasang cincin besi hitam di jari telunjuknya, menggoyangkannya, dan berkata dengan arogan jangan bandingkan aku dengan orang-orang tidak berguna yang telah hidup selama ribuan tahun tanpa membuat kemajuan apapun. Tunggu sampai kau mengalahkannya. Kalau tidak, kau mungkin tidak lebih kuat dari Raja Ibel generasi ke-9. Raja Ibel Yama mendengus dingin. He Lihong mengangkat bibirnya dan mencibir, caramu memprovokasiku sangat buruk, tapi tidak masalah, aku akan membasmi semut setengah langkah ini. Sambil berbicara, dia perlahan berdiri, melangkah maju dengan tiba-tiba, dan bergegas maju. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di luar kota, berhadapan dengan Ye Xuan yang berjarak 100 kaki. Langkah ini bukan tentang bepergian melalui kekosongan, tetapi kecepatannya tidak kurang dari kecepatan bepergian melalui kekosongan. Langkah ini sendiri sudah cukup untuk menggambarkan betapa mengerikan kekuatannya. He Lihong berdiri di udara, melipat tangannya,
menatap Ye Xuan, dan berkata dengan bangga, "Hei. Dengan kultivasi dewa bela diri setengah langkah, kamu dapat membuat Raja Ibel Surgawi itu cemas dan kelelahan, yang tidak buruk. Tapi, mari kita berhenti di sini. Kamu adalah seekor semut dan kamu akan mati pada akhirnya. Sebelum kamu mati, aku dapat memberimu satu kalimat untuk menyelesaikan kata-kata terakhirmu." Ye Xuan tersenyum tipis dan berkata, "Mengapa kamu tidak meninggalkan surat wasiat?" He Lihong tertawa terbahak-bahak sambil menutupi dahinya ketika mendengar ini, tampak sedikit gila hahaha. Seekor semut setengah langkah memintaku untuk meninggalkan kata terakhir. Apa yang salah dengan dunia ini? Apakah aku gila, atau dunia ini yang gila? Hahaha. Ye Xuan perlahan menghunus pedang kunpeng dan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak tahu apakah kamu gila sekarang, tetapi jika kamu masih bisa bernapas nanti, kamu mungkin akan gila." He Lihong memutar cincin besi hitam di jari telunjuknya dan mendesah, "Sudah lama sekali aku tidak bertemu dengan pemuda gila sepertimu. Tepatnya, kau benar-benar mirip denganku saat itu. Namun, sayangnya, aku telah menjadi dewa bela diri dan menginjak-injak sampah yang sok suci itu di bawah kakiku. Dan akhirmu hanya bisa berhenti di alam semut setengah langkah." Ye Xuan tetap tidak tergerak dan perlahan menghunus pedang kunpeng. Bila pedang bergesekan dengan sarungnya, menimbulkan suara merdu dari logam yang bergesekan satu sama lain, membangunkan binatang Kaisar Kunpeng di dalam pedang. "Nak, bisakah kau menghunus pedangmu lebih cepat? Suara itu seperti suara garukan paruhku, sangat jelek." Kaisar Kunpeng memprotes dengan tidak sabar dengan akal sehatnya. Ye Xuan menanggapi dengan kesadaran ilahinya, "Aku sengaja membangunkanmu. Ini bukan duel, tapi perang. Aku harus membasmi target dan melumpuhkan salah satu petarung teratas dari Ibel Surgawi. Jadi aku tidak bisa memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Saat kita bertarung nanti, gunakan semua kekuatanmu. Selama kau membasmi lawan, semua harta karunnya akan menjadi milikmu." Kaisar Binatang Kunpeng segera bersemangat dan setuju, rencana pembagian ini bagus. "Aku ingin memakan jari besi hitam di tangannya." Ketika Ye Xuan mendengar apa yang dikatakan Kaisar Kunpeng, dia segera memusatkan perhatiannya pada cincin besi hitam di jari telunjuk kanan He Lihong. He Lihong segera menyadari bahwa Ye Xuan sedang melihat cincin besi hitamnya, dan tersenyum, apakah kamu sudah menemukan harta karun Raja Dewaku? Lihat saja, atau kamu akan dihancurkan berkeping-keping oleh buku-buku jari kuningan ini. Kalau begitu, mari kita mulai." Ye Xuan mengulurkan tangan kirinya, membuka dunia pedang. Ribuan niat pedang terkondensasi menjadi bayangan pedang dewa, menunjukkan ketajaman yang tak tertandingi. He Lihong mendengus dingin, melangkah di udara dan menyerbu ke depan sambil meninju, namun dia tidak mengeluarkan tenaga apapun karena tinjunya lebih cepat daripada tenaga tersebut. Titik titik titik, titik titik titik. Dengan satu pukulan, buku-buku jari besi hitam itu menghancurkan ruang dan menyerang. Ye Xuan tidak berani ceroboh, dan segera memanggil rumah harta karun Dewa Pedang dan meletakkannya di depannya. Wah, He Lihong meninju rumah harta karun Dewa Pedang, yang menimbulkan suara keras yang memekakkan telinga. Kekuatan mengerikan dari tinju itu mendorong rumah harta karun Dewa Pedang mundur. Ini adalah pertama kalinya rumah harta karun Dewa Pedang didorong dengan paksa. Ye Xuan sedikit terkejut. Dia mengulurkan tangannya dan menekan rumah harta karun Dewa Pedang, dan didorong mundur bersama dengan rumah harta karun Dewa Pedang. Setelah pukulan ini, Ye Xuan segera menemukan bahwa lawannya bukan tanpa membuka alam dewa bela diri, tetapi memadatkan alam dewa bela diri di tinjunya, jadi pukulan yang dilontarkannya sangat mengerikan. Di seberang rumah harta karun Dewa Pedang, He Lihong menampakkan seringai, mengangkat tinjunya, dan meninju rumah harta karun Dewa Pedang, menjatuhkan rumah harta karun Dewa Pedang, lalu mengulurkan tangannya untuk meraih Ye Xuan, dan berkata dengan arogan, "Sudah kubilang, jika kau tidak melihat pukulan itu, bahkan jika kau menggunakan senjata Kaisar Dewa Pedang di tanganmu, kau akan tetap rentan. Mari kita lihat siapa yang paling rentan." Tatapan mata Ye Xuan langsung menjadi tajam, dan tangan kirinya tiba-tiba mengepal. Kombinasi pedang dan niat. Ribuan niat pedang di medan kendo seketika berkumpul menuju pusat dan menyatu ke dalam tubuh. Ye Xuan segera memancarkan ketajaman yang tak tertandingi, dan seluruh auranya berubah. Dia kemudian menggunakan 72 gaya tebasan petir untuk menyerang He Lihong. Ledakan, 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 ledakan. Angin tinju dan cahaya pedang bertabrakan, hancur berkeping-keping, menyebabkan langit runtuh dan bumi retak, serta matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Setelah ratusan pukulan, He Lihong tertawa gembira lumayan. "Semut setengah langkah sepertimu benar-benar bisa bertarung denganku begitu lama. Tapi aku sudah cukup bermain, jadi aku akan berhenti di sini." Black Iron Brass Knuckles menggetarkan bumi. Ia berteriak keras, dan seketika lingkaran-lingkaran kekuatan getaran terpancar dari cincin besi hitam itu, menghancurkan apapun yang disentuhnya menjadi debu. Dia melayangkan pukulan dan Ye Xuan mundur untuk menghindar.
He Li Hong menghantam tanah secara melingkar. Wah! Bumi berguncang, dan tanah melonjak bagaikan ombak, membentuk riak-riak yang melonjak ke segala arah, dan akhirnya hancur berkeping-keping dan terbang keluar. Dalam sekejap mata, tanah dalam radius 1000 kaki hancur berkeping-keping. Kekuatan itu begitu mengejutkan sehingga bahkan orang-orang yang menonton dari kejauhan membuka mata lebar-lebar dengan ekspresi ngeri. Mengapa kekuatan tinju ini begitu mengerikan? He Li Hong membanting kakinya ke tanah, melesat ke langit lagi, dan meninju Ye Xuan lagi. Kali ini, Ye Xuan tidak dapat mengelak, jadi dia mengangkat pedangnya untuk menangkis. Wah! Pedang Kunpeng menghantam cincin besi hitam dan terkena kekuatan getaran. Lingkaran retakan jaring laba-laba segera muncul di pedang, dan pedang itu hampir hancur berkeping-keping. Ye Xuan tidak dapat menahan diri untuk tidak membelalakkan matanya. Pedang ini dipadatkan dengan niat pedang dan merupakan senjata suci yang hampir tidak dapat dihancurkan, tetapi sebenarnya hancur hanya dengan satu pukulan. Kaisar binatang Kunpeng berada di dalam pedang dan menemukan bahwa ada lingkaran retakan di tempat tinggalnya, seperti atapnya bocor. Namun burung besar itu sama sekali tidak marah. Sebaliknya, ia tertawa haha. Cincin besi hitam ini cukup kuat, cukup bagus, cukup bagus. He Li Hong mencibir, maaf, tapi begitulah aku. Tidak peduli siapa yang kulawan, aku akan menghancurkan mereka berkeping-keping. Sekarang giliranmu, dan giliranmu nanti. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku punya kabar buruk untukmu. Aku sudah cukup bersenang-senang. Cahaya ganas di mata Ye Xuan menjadi semakin terang, dan dia segera membangkitkan roh bela diri naga ibel dari semua alam, sembari melepaskan niat pedangnya ke tingkat tinggi. Naga ibel seluruh dunia membuka matanya dari kekosongan laut Qi-nya dan meraung ke arah langit. Melolong. Kekuatan naga jahat terungkap. Kekuatan tempur Ye Xuan melambung tinggi lagi, niat pedangnya memadat menjadi substansi, dan dia menebas dengan pedangnya. 72 gaya tebasan dahsyat. Dentang. Pedang itu berkelebat liar, masing-masing pedang mengarah langsung ke titik vital. He Li Hong mengayunkan tinjunya untuk bertarung, tinju dan pedang itu saling bertabrakan, menghancurkan kehampaan dan menghancurkan ruang langit dan bumi. Pertarungan menjadi lebih intens dan sengit. Meskipun He Li Hong belum terpuruk, dia makin terkejut, karena dia adalah dewa bela diri tingkat ketiga, sedangkan lawannya hanya dewa bela diri setengah langkah. Dengan selisih wilayah yang sangat besar, mereka berakhir seri. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Kau memang hebat, tapi, berapa lama kau bisa bertahan? Satu-satunya jalan keluar adalah kematian. He Li Hong mencibir. Ye Xuan juga tertawa dan berkata, apakah kamu tidak menyadari sesuatu? He Li Hong mengerutkan kening, tidak tahu apa yang dibicarakan Ye Xuan. Ye Xuan melanjutkan, kamu telah menggunakan kekuatan harta karun Raja Ilahi. Tetapi tidakkah kamu menyadari bahwa aku masih belum melepaskan kekuatan pedang? He Li Hong melirik pedang Kunpeng di tangan Ye Xuan dan mencibir harta karun tanah suci tidak ada bedanya dengan sampah. Senyum Ye Xuan semakin dalam, dan dia berkata, beberapa orang mengatakan kamu sampah. He Li Hong mengerutkan kening lagi. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud Ye Xuan saat itu. Dia merasa bahwa itu tidak ditujukan padanya. Tentu saja kata-kata itu tidak diucapkan kepadanya, tetapi kepada Kaisar Binatang Kunpeng. Dasar semut kecil di alam dewa bela diri. Basmi dia untukku. Kaisar Kunpeng langsung murka, meraung ke langit, dan kekuatan Kunpeng dituangkan ke pedang Kunpeng. Tatapan tajam yang tak tertandingi segera menyeruak dari pedang Kunpeng, dan Ye Xuan pun menebasnya dengan pedang itu. Pedang petir raungan naga. Dentang. He Li Hong mendengus dingin, tanpa menghindar atau menghindar, dia mengayunkan tinjunya untuk menyambut cahaya pedang. Tinju dan pedang saling beradu, menimbulkan suara ledakan keras. Wah! Ledakan. Pedang Kunpeng menebas harimau buku jari besi hitam itu, dan kekuatan Kunpeng meledak dan menghantam harimau buku jari besi hitam itu. Buku-buku jari harimau besi hitam itu pecah dengan suara keras, dan sajak Tao yang tak terbatas melonjak keluar. Binatang Kaisar Kunpeng meniupkan angin kencang dan melahapnya dengan liar. He Li Hong tiba-tiba menyadari bahwa harta karunnya yang paling berharga telah hancur oleh sebilah pedang, dan matanya terbelalak karena terkejut. Sekarang giliranmu. Senyum berbahaya muncul di bibir Ye Xuan, dan dia menggunakan Thunder Slash gaya 72. Cahaya pedang itu mengamuk seperti kilat, dan dia berdiri dengan marah di He Li Hong. He Li Hong mengangkat tangannya untuk menangkis, sambil mengerang berulang kali. Cahaya pedang menembus tubuhnya, meninggalkan bekas luka dalam yang terlihat hingga ke tulang. Dia menggertakkan giginya dan meraung, melepaskan kekuatan tinjunya untuk memukul mundur cahaya pedang, lalu terbang menuju kota penjara kuno, dan dalam satu langkah dia melintasi 1000 kaki dan menyerbu ke kota penjara kuno. Tatapan mata Ye Xuan dingin dan penuh dengan niat membasmi. Dia mengangkat tangannya, mengaktifkan teknik pedang surgawi, dan melepaskan pikiran spiritualnya untuk berkomunikasi dengan rumah harta karun Dewa Pedang. Dentang.
Pedang virtual di pinggang Tong memancarkan sinar cahaya, lalu menghilang dalam kehampaan. Saat berikutnya, cahaya pedang yang menyilaukan terkondensasi di depan telapak tangan Ye Xuan. Pedang surgawi menghancurkan langit. Cahaya pedang yang menyilaukan itu melesat dalam sekejap, melintas, dan menusuk punggung He Lihong, memaku dia ke tembok kota ibu kota kuno Zhenyu. Ah! He Lihong dipaku ke tembok kota oleh Void Blade Light. Dia berteriak keras dan mencakar tembok dengan tangannya, mencoba melepaskan diri dari pedang, menyebabkan batu bata dan batu tembok terkelupas. Ye Xuan terkejut dengan vitalitas He Lihong. Dia tidak mati bahkan setelah ditusuk oleh senjata kekaisaran kuno. Dia bersiap untuk memberinya kesempatan lagi. He Lihong merasakan ancaman datang dari belakang, dan segera berteriak pada Raja Ibel Yama di atas kota cepat. Cepat aktifkan formasi pertahanan kota. Raja Ibel Yama menatap He Lihong dengan tatapan dingin seolah-olah dia adalah seekor semut, tetapi dia tetap mengangkat tangannya dan memerintahkan formasi pertahanan kota untuk diaktifkan. Lapisan perisai cahaya formasi terbuka, menutupi seluruh ibu kota kuno Zhenyu. Baru pada saat itulah He Lihong mampu memanjat tembok kota, setengah berbaring di atas tembok kota, terengah-engah. Void Blade Light masih tertancap di punggungnya dan menembus dadanya, dengan cahaya yang melesat lurus ke langit. Ah! Dia ingin mencabut Void Blade, tetapi dia telah terluka parah oleh teknik pedang surgawi. Seluruh kekuatannya tampaknya telah dihisap oleh Void Blade, dan dia tidak dapat mencabutnya sama sekali. Dia mendongak ke arah Raja Ibel Yama dan menggertakkan giginya dan berkata, panggil pendeta untuk membantu. Titik. Raja Ibel Yama berdiri diam sambil menyeringai. He Lihong segera menjadi marah dan berteriak, sudah kubilang panggil pendeta ke sini, apa kau tidak mengerti? Senyum sinis di wajah Raja Ibel Yama semakin kuat, dan dia mencibir sebelumnya, kamu bertindak sombong di hadapanku, dan aku tidak mengatakan apa-apa. Aku memperlakukanmu sebagai orang kuat yang tak tertandingi dan memberimu rasa hormat yang pantas kamu dapatkan. Sekarang, kamu hanyalah sampah yang bahkan tidak bisa mengalahkan semut setengah langkah. Apa maksudmu? Mata He Lihong menunjukkan ekspresi yang galak. Pada saat ini, Pangeran Kuilong datang dan mencibir, kau adalah makhluk rendahan, dan kau berani bersikap sombong di hadapanku. Jika kau benar-benar memiliki kekuatan, itu akan baik-baik saja, tetapi pemborosan darah rendah tidak memiliki hak untuk hidup. Kalian, He Lihong hendak memarahi. Raja Ibel Yama menebas tangannya dan memutar kepalanya hingga terlepas. Pangeran Kuilong melirik mayat itu, matanya penuh dengan ketidakpedulian, dan bertanya kakek, kita telah kehilangan kekuatan bertarung dewa bela diri, apa yang harus kita lakukan? Raja Ibel Yama menunjukkan ekspresi bijak dan berkata, jangan khawatir, Yang Mulia. Masih ada 3 dewa bela diri di ibu kota kuno penjara. Mereka cukup untuk menghadapi Qin Tai-a dan pria bermarga Ye. Baguslah. Pangeran Kuilong segera merasa lega dan menatap ke arah pasukan Long Yuan di bawah kota dengan ekspresi seolah-olah sedang melihat semut. Begitu mereka selesai berbicara, suara keras tiba-tiba terdengar di ibu kota kuno Zhenyu. Ledakan. Pedang es besar muncul dari tanah dan berdiri di kota seperti gunung. Kemudian, terdengarlah suara gemuruh dari orang yang amat kuat di kota itu. Pangeran Kuilong dan Raja Ibel Yama terkejut pada saat yang sama, dan segera melihat ke arah pedang es di kota dengan mata terbelalak. Pada saat yang sama, Qin Tai-a berteriak dari luar kota serang kota. Pasukan Long Yuan melancarkan pengepungan, dan ribuan meteor berapi menghantam ibu kota kuno Zhenyu pada saat yang bersamaan. Raja Ibel Yama segera merasakan ada yang tidak beres dan meraung, Qin Tai-a, kau guk-guk tua terkutuk. Ye Xuan melihat pedang es besar muncul di kota dan tersenyum. Dia langsung tahu bahwa ini adalah firasat yang disebutkan Qin Tai-a. Adapun bagaimana dia melakukannya. 1/4 jam yang lalu, satu-satunya penjaga rahasia Night Owl yang menyamar sebagai budak dan bersembunyi di ibu kota penjara kuno membasmi penjaga tersebut, lalu berubah menjadi ibel surgawi, menyelinap ke ruang bawah tanah, dan menyelipkan catatan ke dalam sel tempat Ming Huang berada. Hanya ada satu baris kata yang tertulis pada catatan itu. Ratu Haoiwei dibasmi oleh ibel surgawi karena garis keturunannya. Ketika Ming Huang melihat catatan itu, kemarahan di hatinya tiba-tiba meledak, tetapi dia tidak langsung menjadi gila. Sebaliknya, dia memaksa dirinya untuk tetap rasional dan berpikir. Namun, semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa isi catatan itu benar. Karena garis keturunannya, semua jejak keberadaan permaisuri Haoiwei di dunia dimusnahkan oleh klan ibel surgawi. Terlebih lagi, klan setan langit memang menganggap permaisuri bulan cerah sebagai aib. Ming Huang tumbuh di dunia ilusi yang ditinggalkan oleh permaisuri Haoiwei. Permaisuri Haoiwei seperti ibu baginya. Lagi pula, dari apa yang dia ketahui, dia benar-benar tidak tahu bagaimana permaisuri Haoiwei meninggal. Hal terakhir yang ditinggalkan permaisuri Haoiwei di dunia adalah kuil Haoiwei.
Semua petunjuk membuktikan bahwa memang ada kemungkinan permaisuri Hao Wei dilukai oleh klan Ibel Surgawi. Ming Huang perlahan-lahan merasa bahwa kepercayaan yang telah dibangunnya sepanjang hidupnya mulai runtuh. Dia berpegang teguh pada kepercayaan permaisuri Hao Wei dan menjaga perdamaian antara umat manusia dan ras Ibel Surgawi. Namun pada akhirnya, ibunya kemungkinan besar meninggal di tangan Ibel Surgawi. Dia masih mempertahankan sedikit akal sehat. Dia tidak sepenuhnya percaya pada isi catatan itu. Lagi pula, tidak ada bukti langsung yang membuktikan bahwa permaisuri Hao Wei dibasmi oleh klan Ibel Surgawi. Dia meraung marah dan membuka medan pedang es. Dia memadatkan pedang es besar yang muncul dari ruang bawah tanah, menembus permukaan, dan membentang di ibu kota kuno penjara. Dia bergegas keluar dari ruang bawah tanah, mengidentifikasi arah kuil Hao Wei, dan segera bergegas. Dia tidak sepenuhnya percaya dengan isi catatan itu, tetapi dia ingin tahu jawabannya. Raja Ibel Yama telah berulang kali menolak untuk membiarkannya memasuki kuil Hao Wei. Dia telah menunggu Raja Ibel Yama setuju untuk membiarkannya memasuki kuil, tetapi sekarang, dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Di luar kota, saat pedang es besar muncul. Qin Tai'a mengulurkan tangan dan menepuk bahu Ye Xuan, lalu berkata sambil tersenyum, kali ini 3 lawan 3. Ibu kota penjara kuno itu pasti akan dihancurkan. Saat Ye Xuan berbicara, dia berubah menjadi sinar cahaya pedang dan bergegas ke ibu kota kuno Zhenyu. Dia mengendalikan energi pedang dan kemanapun dia lewat, semua Ibel Surgawi dipotong-potong oleh energi pedang. Qin Tai'a juga bergegas ke ibu kota kuno Zhenyu dengan membawa senjata, menemukan Dewa Ibel Surgawi, dan memulai pertempuran yang menentukan. Perang pun pecah di seluruh kota, dan api perang mencapai klimaksnya dalam sekejap. Meteorit berapi yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju ibu kota kuno Zhenyu, menabrak formasi pelindung kota, meledak dengan api yang cemerlang, dan menyebabkan formasi pelindung kota berguncang terus-menerus. Di atas tembok kota, Raja Ibel Yama meraung, jaga gerbang kota. Jaga gerbang kota, jauhkan semut manusia dari kota. Sembari meraung, dia berbalik dan melihat ke arah kuil Hao Wei. Di sana, Ming Huang membasmi semua Ibel Surgawi yang menghalangi jalannya dan bergegas menuju kuil Hao Wei. Ekspresi Raja Ibel Yama menjadi serius. Dia mengendarai seberkas cahaya dan mengejarnya, menghentikan Ming Huang di depan kuil Hao Wei. Ming Huang, beraninya kau membasmi pengawal Ibel langitku. Ming Huang memasang ekspresi marah dan tatapan mata dingin. Dia mendengus, aku ingin memasuki kuil Hao Wei. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Raja Ibel Yama berteriak dengan marah, jangan lupa, kamu adalah pendeta Dewan Demigod. Jika kamu berani membasmi Ibel Surgawi, kamu akan melanggar hukum besi Dewan Demigod. Hukum besi. Hahaha. Ming Huang menangis dan tertawa terbahak-bahak ke arah langit. Memang benar bahwa Dewan Demigod memiliki aturan besi bahwa Ibel Surgawi tidak dapat dibasmi sesuka hati. Namun, yang lucu adalah bahwa aturan besi ini ditetapkan oleh pendeta tinggi pertama Dewan Demigod, Permaisuri Hao Wei. Dia selalu mempertahankan keyakinan ini. Sekarang, keyakinan ini runtuh. Pria yang menghentikan Dewa Pedang di luar kota kuno Zhenyu demi klan Setan Langit kemungkinan besar akan mati di tangan Setan Langit. Dia ingin tahu jawabannya, dan dia ingin mengetahuinya sekarang, tanpa menunggu bahkan seperempat jam. Saat Ming Huang dan Raja Ibel Yama saling berhadapan di luar kuil, pertempuran pengepungan menjadi semakin intens. Meskipun ibu kota kuno Zhenyu telah mengaktifkan formasi perlindungan kota, formasi yang menutupi kota sebesar itu tidak akan menutup kekosongan karena energinya tidak dapat mendukungnya. Setelah seorang prajurit mencapai alam kehormatan bela diri, ia dapat melintasi kekosongan dan menyerbu formasi pertahanan kota. Oleh karena itu, fungsi formasi pertahanan kota adalah untuk memblokir prajurit tingkat rendah dan senjata pengepungan, tetapi tidak dapat memblokir prajurit tingkat tinggi. Ye Xuan pertama-tama melepaskan bola petir, yang menyebabkan malapetaka di kota, dan kemudian mengendalikan cahaya pedang untuk membasmi Ibel-Ibel Surgawi di sepanjang jalan. Tidak ada Ibel Surgawi yang bisa lolos dari nasib terbasmi oleh pedang dimanapun ia lewat. Gou dan Tong mengikuti di belakang sambil bergandengan tangan. Kedua bilah pedang virtual itu berubah menjadi cahaya pedang dan menari-nari di sekeliling mereka, membasmi semua Ibel Surgawi yang mendekat. Setelah membasmi sepanjang jalan, dia bertemu Qin Tai'a. Ye Xuan menunjuk ke arah Ming Huang yang sedang bertarung dengan Raja Ibel Yama di kejauhan, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, bagaimana kamu membuatnya gila? Qin Tai'a tertawa terbahak-bahak dan berkata, sederhana saja. Aku mengiriminya catatan dan mengatakan bahwa Permaisuri Hao Wei dibasmi oleh klan Ibel Surgawi. Ye Xuan langsung mengerti, tetapi dia masih bertanya, apakah Permaisuri Hao Wei benar-benar dibasmi oleh klan Ibel Surgawi? Qin Tai'a menoleh ke belakang dan bertanya dengan senyum misterius, apakah ini penting? Ye Xuan juga tertawa dan mengangguk, berkata, itu benar-benar tidak penting.
Keduanya dibantai sebentar di kota penjara kuno. Kemudian dua dewa bela diri ibel surgawi yang agung di kota penjara kuno menyusul mereka, melepaskan domain dewa bela diri mereka, dan menyeret mereka berdua ke dalamnya. Qin Tai'a berhadapan dengan Yan Long, dewa ibel surgawi dari Departemen Turunan Dewa. Lawan Ye Xuan adalah dewa ibel surgawi kuil mayat hidup, Hei Chifu. Yan Long mengembangkan kekuatan supernatural pemanggilan dewa yang hebat, dan mampu merasuki dewa. Tubuhnya berubah menjadi setengah naga, dan kekuatan bertarungnya sangat kuat. Dia bertarung dengan Qin Tai'a dan sulit untuk menentukan pemenangnya. Hei Chifu adalah dewa perang ibel surgawi yang berasal dari kuil mayat hidup. Ia telah berada di alam dewa perang selama puluhan tahun. Ia sangat kuat dan juga sangat sulit untuk dihadapi. Pertarungan dua lawan dua pun terjadi, dan meskipun wilayah kekuasaan dewa perang meliputi langit dan bumi, pertarungan itu tetap menyebabkan langit runtuh dan bumi hancur berkeping-keping. Setiap kali Qin Tai'a menusukkan tombaknya, sebuah lubang besar akan terbentuk di tanah. Energi pedang Ye Xuan begitu kuat sehingga mengubah medan perang menjadi rerun dewa. Di sisi lain, konflik antara Ming Huang dan Raja Ibel Yama menjadi semakin intens. Ming Huang, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Jika kau berhenti sekarang, aku bisa mengampuni nyawamu. Jika tidak, kau akan meninggalkan nyawamu di sini. Raja Ibel Yama mengancam. Ming Huang mendengus dingin selama aku memasuki kuil Haoiwei, aku akan membasmi siapapun yang menghalangi jalanku. Kuil Haoiwei adalah area terlarang bagi klan Ibel Surgawi. Kalian tidak diizinkan masuk, teriak Raja Ibel Yama. Kamu telah berulang kali menghentikanku memasuki kuil. Sepertinya kamu mengetahui rahasia yang tersembunyi di kuil. Tatapan mata Ming Huang menjadi semakin dingin. Rahasia apa yang ingin kau ceritakan? Raja Ibel Yama merasa bahwa perubahan sikap Ming Huang yang tiba-tiba pasti ada alasannya yang tidak diketahuinya. Ming Huang menjadi semakin marah dan berteriak, Ratu Haoiwei dibasmi olehmu, klan Ibel Surgawi. Raja Ibel Yama mengerutkan kening. Ia tidak begitu jelas tentang hal ini, tetapi setelah memikirkannya, ia menyadari bahwa jika Permaisuri Haoiwei masih hidup hari ini dengan garis keturunan setengah manusia dan setengah ibel yang memalukan itu, ia akan menemukan cara untuk meracuninya hingga mati. Kalau dipikir-pikir, mungkin saja Permaisuri Haoiwei saat itu dibasmi oleh ibel langit tingkat atas. Mata Raja Ibel Yama menjadi gelap dan dia dengan cepat menimbang untung ruginya. Jika benar-benar ada bukti yang tertinggal di kuil Haoiwei bahwa Permaisuri Haoiwei dibasmi oleh ibel surgawi, begitu ditemukan oleh pihak lain, mereka pasti akan menjadi sangat bermusuhan, yang kemudian akan semakin sulit untuk dihadapi. Setelah Raja Ibel Yama mengetahui hal ini, dia langsung berkata, aku bisa membiarkanmu memasuki kuil, tapi... Kalau begitu, minggirlah, teriak Ming Huang. Biarkan aku menyelesaikan perkataanku. Aku bisa mengizinkanmu memasuki kuil, tetapi kau harus menunggu sampai pertempuran di kota kuno Zenyu berakhir. Raja Ibel Yama mengajukan syarat-syaratnya. Ming Huang merenung, bertanya-tanya apakah dia bisa menyetujui persyaratan ini. Raja Ibel Yama terus membujuk, jika kau ingin menemukan cara untuk memasuki kuil, ada caranya. Bantu aku untuk mengusir pasukan Long Yuan. Setelah pertempuran berakhir, kau dapat masuk dan keluar dari kuil Haoiwei sesukamu. Ye Xuan dan Hei Chifu bertarung sampai ke kuil Haoiwei. Ketika mendengar percakapan antara Ming Huang dan Raja Ibel Yama, dia langsung memperkeruh suasana dan berkata, Ming Huang, kukira kau menganggap Permaisuri Haoiwei sebagai ibumu, tetapi ternyata tidak. Kebencian karena membasmi ibumu tidak dapat didamaikan, dan kau malah mengobrol dengan musuhmu dengan gembira. Meskipun Ming Huang tahu bahwa ini adalah provokasi, kemarahan di hatinya masih berkobar, dan dia berteriak kepada Raja Ibel Yama, keluar dari sini. Aku akan masuk dan membaca kenangan yang ditinggalkan oleh Ratu Haoiwei. Jika terbukti bahwa dia tidak mati di tangan klan Ibel Langit, aku tidak akan menjadi musuhmu. Jika tidak, aku akan mengubur klan Ibel Langit bersamanya. Sambil berkata demikian, dia bergegas memasuki kuil Haoiwei. Tatapan mata yang menyeramkan melintas di mata Raja Ibel Yama. Dia segera melepaskan Ming Huang, berbalik dan bergegas menuju Ye Xuan, sambil berteriak, Hei Chifu, mari kita bergabung untuk membasmi semut ini. Dua domain Dewa Bela Diri menyelimutinya. Ye Xuan bisa melawan Dewa Bela Diri Ibel Surgawi sendirian, tetapi dikepung oleh dua domain, itu sedikit merepotkan. Gai dan Tong segera bergegas untuk membantu. Meskipun mereka memiliki tentara kekaisaran kuno di pihak mereka, Hei Chifu dan Raja Ibel Yama sama-sama berada di level Dewa Bela Diri dengan kekuatan tempur yang hebat. Mereka berdua berada dalam bahaya yang lebih besar. Ye Xuan memikirkannya, dan segera mengikuti Ming Huang ke kuil Haoiwei. Raja Ibel Yama dan Hei Chifu segera mengejar ke kuil Haoiwei dan menyerang. Ming Huang sudah familiar dengan rute tersebut. Setelah bergegas ke kuil Haoiwei, ia mengikuti rute sebelumnya, menggunakan energi sejatinya untuk membuka mekanisme di dinding, dan memasuki ruang rahasia cahaya bintang.
Ye Xuan juga bergegas masuk, diikuti Gai dan Tong dari belakang. Di ruang cahaya bintang, pintu cahaya telah ditutup. Ming Huang tidak dapat masuk untuk memeriksa ingatannya, jadi dia berdiri di dalam ruang itu, berpikir keras tentang cara membuka pintu. Raja Ibel Yama dan Hei Chifu mengejar dan hendak menyerang. Ming Huang berbalik dan berteriak, jika kamu berani menghancurkan ruang rahasia ini, aku akan mati bersamamu. Hei Chifu tidak terancam dan akan segera mengambil tindakan. Raja Ibel Yama segera menghentikannya dan berkata, jika kita memprovokasi dia, maka akan terjadi 2 lawan 2 dan kita tidak akan menang. Hei Chifu melirik Raja Ibel Yama dan mencibir, salah satu dari mereka hanyalah seekor semut di alam setengah langkah, dan kau takut padanya. Raja Ibel Yama menatapnya dan mendengus, semut setengah langkah. He Lihong mengatakan hal yang sama, tapi apa hasilnya? Hei Chifu telah berlatih di ruang rahasia terpencil di ibu kota kuno Zenyu sebelumnya, tetapi dia melihat pertempuran di kota itu dengan jelas dengan akal sehatnya dan tahu bahwa He Lihong dikalahkan oleh Ye Xuan. Terlebih lagi, dia baru saja bertarung dengan Ye Xuan selama ratusan ronde tanpa pemenang yang jelas. Dengan demikian, kedua belah pihak menemui jalan buntu dengan cara yang aneh ini. Raja Ibel Yama dan Hei Chifu ingin membasmi Ye Xuan, tetapi mereka tidak ingin menghancurkan ruang rahasia dan membuat Ming Huang marah. Ye Xuan melindungi Gai dan Tong di belakangnya dan berjaga dengan hati-hati. Ming Huang sedang berpikir tentang cara membuka gerbang cahaya. Raja Ibel Yama menunjuk ke arah Ming Huang dengan tatapan dingin di matanya dan memprovokasinya, Ye Xuan, kamu menipunya tentang masalah Ratu Hauiwei, dan ingin membuatnya marah dan memusuhi klan Ibel Surgawi, kan? Ye Xuan hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Raja Ibel Yama terus mencibir dan berkata, jika Ming Huang membaca ingatan di sini dan mengetahui bahwa permaisuri Hauiwei tidak mati di tangan Ibel Surgawi, bagaimana menurutmu kamu akan mati? Ye Xuan benar-benar tidak tahu penyebab sebenarnya kematian permaisuri Hauiwei. Jika permaisuri Hauiwei tidak mati di tangan Ibel Surgawi, Ming Huang kemungkinan besar akan berdiri diam karena tipu daya surat itu. Pada saat itu, Ye Xuan akan menghadapi pengepungan 2 dewa bela diri Ibel Surgawi, dan akan terjebak di kuil Hauiwei. Namun, Ye Xuan berani memasuki kuil Hauiwei karena pertimbangan lain. Setelah Ming Huang mencoba beberapa kali, dia tetap tidak bisa membuka gerbang cahaya itu. Dia menoleh ke arah Ye Xuan dan bertanya, bagaimana kamu membuka gerbang cahaya itu terakhir kali? Ye Xuan sebelumnya telah menebak secara kasar cara membuka gerbang cahaya. Terakhir kali gerbang cahaya terbuka, secara tidak sengaja terbuka setelah memanggil rumah harta karun Dewa Pedang. Ye Xuan membuat gerakan pedang dengan tangannya, dan rumah harta karun Dewa Pedang menerobos kehampaan dan muncul lagi. Seperti yang diduga, saat perbendaharaan Dewa Pedang muncul, gerbang cahaya perlahan terbuka. Terakhir kali, Ye Xuan dan Ming Huang telah melihat 3 kenangan, dan ada 2 gerbang cahaya yang tersisa. Ming Huang segera berjalan ke salah satu dari 2 gerbang cahaya yang tersisa. Ye Xuan juga ingin tahu pesan apa yang ditinggalkan permaisuri Hauiwei, jadi dia melambai ke Gai dan Tong dan berjalan menuju pintu cahaya bersama. Sambil menyaksikan kenangan itu, jangan lupa untuk waspada terhadap Raja Ibel Yama dan Chifu Hitam. Raja Ibel Yama belum pernah ke sini sebelumnya. Ketika dia tiba-tiba menemukan ruang rahasia kuil ini, dia langsung penasaran. Dia pada dasarnya curiga dan ingin mengetahui rahasia Ratu Hauiwei, jadi dia memilih pintu terang dan masuk. Kenangan permaisuri Hauiwei perlahan terungkap di hadapan Ye Xuan dan yang lainnya. Saat kenangan itu terungkap, pemandangan surga pun tampak. Ratu Bulan Cerah mengikat rambut panjangnya dan bermain di hutan persik. Ia mengulurkan tangan untuk menangkap kelopak yang jatuh, menutupi kelopak itu dengan kedua telapak tangannya, meremasnya dengan lembut, dan ketika ia membuka telapak tangannya, sekumpulan kupu-kupu terbang keluar dari telapak tangannya. Ratu Bulan Cerah berputar, menoleh dan tersenyum, menunjuk kupu-kupu di langit dan berkata, Li Ge, lihat. Ye Xuan langsung mengerutkan kening dan menoleh ke arah tatapan permaisuri Hauiwei. Ia segera melihat seorang pria tampan berjalan perlahan ke arahnya. Pria itu tidak lain adalah Dewa Pedang Xuan Li Ge. Ratu Hauiwei sebenarnya bersama Dewa Pedang Xuan Li Ge. Dalam ingatan permaisuri Hauiwei sebelumnya, ketika permaisuri Hauiwei bertemu kembali di Gunung Void Divine, Dewa Pedang Xuan Li Ge pernah bertarung dengannya. Tanpa diduga, mereka akhirnya bertarung satu sama lain. Kenangan itu terus berlanjut, Ratu Hauiwei dan Dewa Pedang menjalani kehidupan bak pasangan peri di surga ini. Hingga suatu hari, Dewa Pedang Xuan Li Ge pergi keluar dan tidak kembali selama beberapa bulan. Ketika dia kembali, tubuhnya berlumuran darah. Ketika permaisuri Hauiwei melihat darah itu, raut wajahnya tampak terkejut. Karena dia memiliki darah Ibel Surgawi, sekilas dia dapat mengetahui bahwa darah di tubuh Dewa Pedang Xuan Li Ge berasal dari pembasmian Ibel Surgawi. Kemudian,
Dia mengetahui bahwa Dewa Pedang Xuan Lige ikut serta dalam peperangan antara umat manusia dan ras ibel surgawi, dan menang mutlak. Dewa Pedang Xuan Lige menceritakan kepadanya kisah membasmi semua orang di kerumunan, dan ceritanya terdengar heboh dan bersemangat, tetapi di telinga Permaisuri Haoiwei, ceritanya tidak terdengar menyenangkan. Ratu Haoiwei terdiam cukup lama, lalu bertanya kepadanya, bisakah kamu tidak ikut campur dalam perang antara kedua suku itu? Ibel surgawi itu brutal pada dasarnya dan umat manusia telah menderita karenanya sejak lama. Karena aku cukup beruntung telah mencapai ahli pedang tertinggi, aku harus mengikuti contoh Kaisar Dewa King Qiao dan menghancurkan semua ibel surgawi serta berjuang demi umat manusia. Dewa Pedang Xuan Lige sangat bersemangat dan tidak menyadari sesuatu yang aneh pada Permaisuri Haoiwei. Permaisuri Haoiwei merasa sedih dan bertanya, bisakah Anda berhenti berpartisipasi dalam perang antara kedua suku? Dewa Pedang Xuan Lige memeluknya dan menenangkannya dengan lembut, aku tahu kamu khawatir tentangku, tetapi jangan khawatir. Aku telah mengalahkan ke-9 leluhur ibel dari klan ibel surgawi, dan kehancuran klan ibel surgawi sudah dekat. Aku akan keluar lagi besok dan akan kembali paling lama sebulan lagi. Saat itu, aku akan tetap berada di sisimu selamanya dan tidak akan pernah pergi. Ratu Haoiwei menjadi semakin kesal dan bertanya, bagaimana jika aku juga seorang ibel surgawi? Apakah kau akan membasmiku juga? Dewa Pedang Xuan Lige membelai rambutnya dan berkata sambil tersenyum, aku tahu kamu baik hati dan tidak tahan membasmi. Tetaplah di sini dan tunggu aku kembali. Ratu Haoiwei menjadi semakin sedih. Dia menutupi wajahnya dan meneteskan air mata, dan bertanya, bagaimana jika anakmu juga seorang ibel surgawi? Apakah kamu akan membasminya juga? Dewa Pedang Xuan Lige tertawa terbahak-bahak dan berkata, bagaimana mungkin anakku adalah ibel surgawi? Jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Ratu Haoiwei bertanya dengan tatapan mata yang membara, maksudku, jika anakmu adalah ibel surgawi, apa yang akan kau lakukan? Dewa Pedang Xuan Lige mengerutkan kening dan berkata, jika ini benar, maka anak itu seharusnya tidak muncul di dunia ini. Permaisuri Haoiwei mendengar tekad dalam kata-kata itu dan berbalik dan berlari kembali ke kamarnya. Dewa Pedang Xuan Lige mengejarnya, mengetuk pintu dan bertanya, ada apa denganmu? Jangan khawatirkan aku, lakukan saja tugasmu. Suara Permaisuri Haoiwei terdengar dari dalam ruangan. Pada saat ini, beberapa sinar cahaya muncul di luar Taoyuan, memanggilnya kembali. Dewa Pedang Xuan Lige berpikir sejenak dan berkata, sebaiknya kamu istirahat yang cukup. Aku akan keluar sekali lagi dan akan kembali paling lama sebulan lagi. Setelah itu, aku tidak akan pernah pergi lagi. Setelah Dewa Pedang selesai berbicara, dia pergi dengan pedangnya. Begitu cahaya pedang itu terbang, Permaisuri Haoiwei segera bergegas keluar ruangan, menatap cahaya pedang yang tak tertandingi di langit, membelai perut bagian bawahnya dengan tangan kanannya, dan menangis dalam hatinya. Gambarnya memudar, lalu kenangan baru muncul. Kenangan ini terjadi di tengah bencana perang. Ada kota kuno berwarna hitam di bawah langit, yang merupakan ibu kota penjara kuno di zaman kuno. Pada saat itu, kota kuno Zhenyu adalah ibu kota klan setan langit, dan perang sedang berkecamuk di kota itu. Seorang ahli pedang memandang ke bawah ke langit dan bumi dan menyapu seluruh dunia. Bahkan 9 leluhur ibel dari klan ibel surgawi yang menyerang bersama tidak dapat menandinginya. Pendekar pedang sakti ini secara alami adalah Dewa Pedang Xuan Lige. Tampaknya ibu kota kuno Zhenyu akan hancur menjadi rerun dewa di bawah pedang. Tepat pada saat ini, Ratu Bulan Cerah muncul di langit, dengan tonjolan tulang di dahinya dan pedang bersinar di tangannya. Saat Dewa Pedang Xuan Lige melihat Permaisuri Haoiwei, dia tercengang, kamu. Mata Ratu Haoiwei dipenuhi dengan keputusasaan, dan dia berkata dengan suara serak, ya, akulah ibel surgawi yang kamu sebutkan. Mata Dewa Pedang Xuan Lige tiba-tiba menjadi kosong dan tak bernyawa, dan dia berkata dalam keadaan kesurupan, tidak, ini tidak benar. Kenapa, kamu? Ya, aku adalah ibel surgawi, dan semua ini salahku. Aku seharusnya tidak menyembunyikan identitasku dan tinggal bersamamu. Ini semua salahku. Aku masih tidak mengerti mengapa ras manusia dan ras ibel surgawi tidak bisa hidup berdampingan dengan damai. Mengapa kalian harus bertarung? Mengapa? Permaisuri Haoiwei menangis terseduh-seduh. Di ibu kota kuno Zhenyu, pertempuran terus berlanjut dan kehidupan berakhir setiap saat. Akan tetapi, bahkan ketika umat manusia menyerang ibu kota kuno Zhenyu, mereka masih menderita lebih banyak kematian karena ras setan langit mengusir sejumlah besar budak untuk mati. Jika umat manusia ingin mengakhiri nasib yang telah berlangsung jutaan tahun, mereka harus membasmi jenis mereka sendiri dengan menginjak mayat mereka. Di bawah terdengar teriakan menyedihkan dari umat manusia. Mata Dewa Pedang Xuan Lige berangsur-angsur menjadi tegas, dan dia menggertakkan giginya dan berkata, minggir. Tunggu aku mengakhiri ini, dan kemudian aku akan menyelesaikan masalah antara kau dan aku.
Bagaimana cara menyelesaikannya? Membasmiku juga, tanya Permaisuri Haoiwei sambil tersenyum kecut. Dewa Pedang Xuan Lige tidak dapat mengambil keputusan saat ini, jadi dia melambaikan tangannya dan mengulangi, minggir dulu. Air mata Permaisuri Haoiwei terus mengalir. Ia menjadi semakin gelisah dan berteriak serak, apakah kau masih ingin membasmi anak kita? Ketika Dewa Pedang Xuan Lige mendengar kata-kata anak kita, dia tertegun lagi dan menatap perut Permaisuri Haoiwei. Hanya dengan satu pandangan saja, ia menemukan bahwa dua kehidupan kecil sedang terbentuk di sana. Namun, ketika dia menatap tonjolan tulang di kepala Permaisuri Haoiwei lagi, emosi dalam hatinya hampir runtuh. Tidak, dia meraung keras. Dia bertekad untuk menghancurkan semua setan surgawi dalam hidupnya dan mengakhiri nasib umat manusia yang diperbudak oleh setan surgawi selama jutaan tahun. Akan tetapi, keturunannya sekarang memiliki darah ibel surgawi yang mengalir di tubuh mereka. Tepat ketika Dewa Pedang Xuan Lige sedang linglung, 9 leluhur ibel melancarkan serangan diam-diam pada saat yang sama dan berhasil dalam satu serangan. Dewa Pedang Xuan Lige memuntahkan seteguk darah, lalu mengayunkan pedangnya ke belakang, menebas salah satu leluhur ibel ke tanah, dan api hitam menyebar hingga ratusan mil. Ketika Permaisuri Haoiwei melihat Dewa Pedang Xuan Lige terluka parah, dia berseru, Lige. Dan hendak maju untuk membantunya. Dewa Pedang Xuan Lige mengangkat tangannya untuk menghentikannya, dan berkata meskipun terluka parah jangan datang, jangan datang. Permaisuri Haoiwei berhenti di tempatnya, merasa sedih. Dewa Pedang Xuan Lige mundur dengan putus asa. Ras manusia dikalahkan, dan setan surgawi mengejar mereka sejauh ribuan mil. Permaisuri Haoiwei melihat sosok itu menghilang di langit, tubuhnya bergetar, dan dia jatuh dari udara. Jatuh menyebabkannya mengalami keguguran, dan ditambah dengan emosinya yang berlebihan, Permaisuri Haoiwei menunjukkan tanda-tanda keguguran. Dia menggunakan kultivasinya yang kuat untuk menekan luka-luka dan menyelamatkan janin dalam rahimnya. Kenangan ini berakhir di sini, gambarnya memudar dan muncullah gambar kenangan yang baru. Ketika ingatan ini dimulai, sebuah kuil dibangun di ibu kota kuno Zhenyu. Ratu Haoiwei sedang memulihkan diri di kuil, menunggu untuk melahirkan. Namun, kondisi janin semakin memburuk. Permaisuri Haoiwei meminta klan Tianyao untuk mencari obat ajaib dari langit dan bumi untuk menyelamatkan janin di dalam perutnya. Terkesan dengan kultivasi Permaisuri Haoiwei yang kuat, klan ibel surgawi berusaha sekuat tenaga untuk menemukan obat ajaib dari langit dan bumi. Pemimpin suku ibel langit yang telah mengadopsi Permaisuri Haoiwei, menjadi semakin berkuasa di suku ibel langit karena kultivasi Permaisuri Haoiwei yang kuat, dan akhirnya naik tahta Kaisar Ibel Langit. Permaisuri Haoiwei mengandalkan pengobatan ajaib dari langit dan bumi setiap hari dan berhasil menyelamatkan janin dalam rahimnya. Hingga suatu hari, setelah Permaisuri Haoiwei meminum semangkuk obat, kulitnya tiba-tiba berubah dan dia mengeluarkan cairan hitam di mulutnya. Ia menunjuk ke arah setan yang sedang mengantarkan obat dan bertanya, mengapa obat yang kamu antarkan beracun? Ibel yang mengantarkan obat itu mencibir, apa kau tidak tahu apa isi perutmu? Makhluk setengah manusia setengah ibel seperti itu seharusnya tidak dilahirkan. Tidakkah kau takut aku akan membasmimu? Permaisuri Haoiwei menutupi dadanya dengan kedua tangannya, matanya merah karena marah. Bagaimana kau bisa membasmiku? Demi melindungi monster di perutmu, kau telah menggunakan semua kemampuanmu untuk menahan luka-lukamu. Jika kau tidak menggunakan semua kemampuanmu untuk melindungi janin, racun ini tidak akan bisa melakukan apapun padamu, ibel surgawi itu tertawa. Ratu Haoiwei memuntahkan seteguk darah lagi, yang masih hitam. Racun ini sangat kuat. Jika dia masih dalam masa keemasannya, dia tidak akan takut padanya, tetapi sekarang dia tidak bisa menahannya sama sekali. Kenapa? Aku telah menyelamatkan klan ibel surgawi dengan segala penderitaan dalam hidupku. Kenapa kau masih ingin menyakitiku seperti ini? Teriak Permaisuri Haoiwei dengan marah. Itu salahmu karena memiliki darah terendah di tubuhmu. Kau adalah aib terbesar klan ibel langit dalam jutaan tahun. Jika aku membiarkanmu melahirkan monster di perutmu, itu akan menjadi penghujatan terbesar bagi Kaisar Ibel Abadi. Mata Ibel Langit menunjukkan niat membasmi. Dia mengeluarkan belati dan menusuk Ratu Haoiwei. Permaisuri Haoiwei menamparkan Ibel itu dengan punggung tangannya, lalu meludahkan lagi seteguk darah hitam. Dia berdiri sambil memegangi perutnya, dan membaca mantra untuk menyegel kuil Haoiwei. Dia memanggil pelayan di kuil, menjelaskan beberapa hal kepadanya, lalu berjalan ke ruang cahaya bintang di bagian terdalam kuil Haoiwei sendirian. Melewati pintu cahaya terakhir di ruang rahasia, saya memasuki dunia ilusi. Ratu Haoiwei mengeluarkan teratai peri, menaruhnya di dunia ilusi, lalu menyegel janin yang belum lahir di perutnya ke dalam teratai peri. Terakhir, ia menghembuskan napas energi kehidupan murni ke dalam teratai peri, yang memungkinkan teratai peri untuk terus memelihara janin atas namanya. Setelah melakukan semua ini, Permaisuri Haoiwei berubah menjadi gumpalan energi spiritual,
bergabung ke dalam dunia ilusi virtual, dan menjadi bagian darinya. Setelah Ming Huang selesai membaca ingatan ini, matanya berubah merah. Ye Xuan juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa permaisuri Hao Yue benar-benar dibasmi oleh klan Ibel Surgawi. Awalnya, Qin Taiya menggunakan catatan itu untuk memprovokasi Ming Huang. Jelas, dia tidak tahu rahasianya. Dia hanya menggunakan metode ini untuk mengacaukan ibu kota kuno Zhenyu. Dia tidak menyangka kebenarannya seperti ini. Ming Huang bergegas keluar dari gerbang cahaya, menatap Raja Ibel Yama dengan mata merah, menggertakkan giginya dan berkata, jadi Ibel Surgawi benar-benar sangat tercela. Aku akan menggunakan hidupku untuk membasmi semua Ibel Surgawi, bukan 100.000, bukan 1.000.000. Aku tidak akan berhenti sampai Ibel Surgawi musnah. Ketika Ye Xuan melihat pemandangan ini, senyum muncul di sudut mulutnya. Dia langsung bertindak dan menusuk Hei Chi-Fu dengan pedang. Ming Huang segera menyerang Raja Ibel Yama, membuka medan pedang es, dan tanpa belas kasihan saat menyerang, langsung menggunakan jurus pembasminya. Raja Ibel Yama tahu ada yang tidak beres dan tidak berani tinggal diam. Dia menangkis pedang es itu dengan satu telapak tangan dan berbalik untuk bergegas keluar dari kuil Hao Yue. Hei Chi meraung kaget dan marah dan juga ingin melarikan diri. Ye Xuan tidak memberinya kesempatan. Dia bertarung dengan sekuat tenaga dan menggunakan Thunder Slash Gaya 72 untuk memblokir semua rute mundurnya. Ming Huang sangat marah. Kebencian atas pembasmian ibunya tidak dapat didamaikan lagi. Dia tidak lagi peduli dengan aturan kompetisi dan langsung bergabung untuk membasmi Hei Chi-Fu. Hei Chi-Fu mengerahkan segenap kekuatan tempurnya untuk melawan, tetapi ia tidak sebanding dengan kekuatan gabungan Ye Xuan dan Ming Huang, dan kepalanya terpenggal dalam sekejap mata. Ye Xuan mempraktikkan seni jiwa Kaisar Sembilan Surga, memurnikan jiwa Hei Chi-Fu, mengubahnya menjadi esensi sejati murni, yang dituangkannya ke dalam lautan Qi-nya, dan terus memadatkan bintang esensi sejati ke-9. Jiwa Dewa Bela Diri Ibel Surgawi sangat kuat, dan esensi sejati murni yang dimurnikannya sangat melimpah. Ye Xuan berhasil dalam satu gerakan dan memadatkan bintang esensi sejati ke-9, membentuk rantai 9 bintang. Setelah membasmi Hei Chi-Fu, Ming Huang tidak mengejarnya keluar kuil, tetapi berbalik untuk melihat pintu cahaya terakhir di ruang cahaya bintang. Dalam ingatan sebelumnya, saya telah melihat penyebab kematian permaisuri Hao Yue. Terlebih lagi, dalam ingatan itu, permaisuri Hao Yue akhirnya memasuki dunia virtual melalui gerbang cahaya ini. Di luar kuil, pasukan Long Yuan masih menyerang kota dan pertempuran menjadi semakin sengit. Ye Xuan mendesak, jangan melihatnya, ikuti aku dan basmi dia. Tidak, ada hal yang lebih penting untuk kulakukan di sini. Ming Huang langsung menolak. Ye Xuan langsung memikirkan hal apa yang lebih penting yang sedang dibicarakannya. Sebelum permaisuri Hao Yue meninggal, ia menyegel janinnya di dalam teratai peri. Dengan kata lain, di balik gerbang cahaya ini, pasti ada teratai peri, tempat keturunan Ratu Hao Yue dibesarkan. Ming Huang akhirnya teringat perintah yang ditinggalkan permaisuri Hao Yue untuknya di dunia ilusi kekosongan. Ia menarik napas dalam-dalam dan berkata, ia menghitung waktu dengan akurat, membesarkanku lebih awal, dan mengirimku keluar dari dunia ilusi kekosongan, sehingga aku dapat melindungi harta karunnya untuknya. Aku tidak tahu apa maksudnya sebelumnya, tetapi sekarang aku tahu. Anak yang dikandung oleh teratai peri akan segera lahir. Ming Huang melangkah masuk ke gerbang cahaya. Ye Xuan memikirkannya dan juga melangkah masuk ke gerbang cahaya. Begitu aku melangkah, bajuku ditarik oleh sebuah tangan kecil. Ketika aku menoleh ke belakang, kulihat Tong sedang memegang erat bagian belakang gaunnya, menempelkannya ke tubuhnya, dengan ekspresi agak gugup. Ye Xuan mengulurkan tangan dan mengusap wajah kecilnya sambil berkata, jangan takut. Hitomi mengangguk dan berkata, Ye Xuan melambai ke Gao dan berkata, pegang tangan adikmu. Setelah berkata demikian, dia melangkah ke gerbang cahaya dan memasuki dunia virtual. Ini adalah dunia yang sangat aneh. Tidak ada langit atau bumi, dan kabut mengambang di mana-mana. Kabut berubah menjadi awan, berubah menjadi awan, berubah menjadi galaksi, mengalir di dunia fantasi virtual. Pohon laurel yang bening tumbuh di awan, membuat seluruh dunia terasa seperti negeri dongeng. Titik. Di ujung kabut, ada istana kristal, sangat sakral. Ming Huang terbang ke istana kristal dan melihatnya dengan sedikit gugup. Ye Xuan mengikuti dan bertanya, mengapa kamu tidak masuk? Selama bertahun-tahun aku tinggal di sini, istana ini tidak diizinkan untuk dimasuki, dan aku tidak pernah masuk ke dalamnya. Ming Huang menatap istana kristal itu dalam keadaan linglung. Ye Xuan menyadari bahwa dia adalah orang yang sangat patuh pada aturan. Mungkin karena permaisuri Hao Yue telah menanamkan padanya sejak dia masih kecil bahwa dia selalu bertindak sesuai dengan aturan dan tidak pernah melakukan hal yang tidak biasa. Kita seharusnya bisa masuk sekarang, desak Ye Xuan. Ming Huang menarik napas dalam-dalam,
melangkah ke Istana Kristal, dan tiba di istana tempat permaisuri Hauiwe paling baik menghilang dalam ingatannya. Dalam ingatan yang terlihat sebelumnya, permaisuri Hauiwe menghilang di sini, menyatu dengan dunia ilusi dan menjaga teratai peri yang sedang membesarkan janin. Berdasarkan adegan dalam ingatan, teratai peri seharusnya berada di tengah istana. Namun, setelah mereka berjalan ke Istana Kristal dan melihat sekeliling, mereka tidak melihat teratai peri. Ming Huang bergegas ke tengah istana, menatap tanah, melihat sekeliling dengan cemas, dan bertanya dengan heran di mana Xian Lian. Mengapa Xian Lian tidak ada di sini? Ye Xuan mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah anak di teratai peri telah dikandung dan ditinggalkan sendiri? Kalau begitu, pasti ada wadah yang layu yang tertinggal. Selain itu, aku telah menjaga pintu masuk ke alam ilusi kekosongan di kota bintang suci, tetapi aku belum melihat seorang pun keluar dari sana. Kata Ming Huang sambil mencari di Istana Kristal. Namun setelah mencari di setiap sudut, jejak teratai peri tidak ditemukan. Ming Huang bergegas keluar dari Istana Kristal lagi dan mencari kemana-mana di dunia fantasi virtual, tetapi tidak menemukan apapun. Ye Xuan berpikir serius dan bertanya, kamu mengatakan bahwa kamu menjaga pintu masuk ke alam ilusi roh void di kota bintang suci. Dengan kata lain, ada pintu masuk lain di kota bintang suci. Ya, itu pintu masuk utama. Pintu masuk ke kuil Hauiwe ini sangat kecil dan jelas ditambahkan kemudian. Ming Huang menjawab sambil mencari dengan cemas. Apakah kamu yakin tidak ada seorang pun yang pernah memasuki pintu masuk yang kamu jaga? Ye Xuan bertanya lagi. Ming Huang ragu sejenak dan menjawab, saya telah meninggalkan alam void selama hampir 100 tahun. Tidak mungkin saya tidak pernah pergi meninggalkannya selama waktu yang begitu lama. Saya tidak dapat menjamin bahwa tidak ada seorang pun yang pernah datang. Mungkinkah ada seseorang yang masuk dan mencuri teratai peri? Ye Xuan merenung dan menebak. Kenangan yang ditinggalkan oleh permaisuri Hauiwe dengan jelas menunjukkan bahwa ada teratai peri yang mengandung janin untuknya, jadi teratai peri ini pasti ada. Mustahil bagi permaisuri Hauiwe melakukan kesalahan pada masalah sepenting itu. Ming Huang tertegun sejenak, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius, dan dia mulai bertanya-tanya apakah ada seseorang yang mungkin telah memasuki dunia virtual. Ye Xuan melanjutkan, mungkin dulu kau berpikir bahwa Dewan Demigod itu adil dan kota bintang suci itu aman. Namun, ada seorang Shenzang di antara para pendeta Dewan Demigod, dan dia adalah ibel surgawi. Mungkinkah Shenzang bisa memasuki alam roh kekosongan dan mencuri teratai abadi? Karena teratai peri dapat menggantikan Ratu Hauiwe untuk melahirkan janin, itu berarti teratai peri ini jelas merupakan harta karun yang langka di dunia. Jika ditemukan oleh ibel surgawi atau orang lain, mereka pasti akan menemukan cara untuk mencurinya. Wajah Ming Huang menjadi pucat. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya tidak menyelesaikan tugas yang diberikan oleh permaisuri Hauiwe, tetapi ia juga telah kehilangan teratai peri. Teratai peri adalah hal kedua. Yang terpenting adalah anak dalam teratai peri. Itulah harta karun yang paling diperhatikan oleh permaisuri Hauiwe. Tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Kemana perginya teratai peri? Ming Huang berjalan kembali ke aula Istana Kristal dengan lesu dan berlutut di depan patung permaisuri Hauiwe yang sangat halus. Emosi Ye Xuan tidak semarah emosinya, dan dia bisa berpikir dengan tenang. Dia bertanya dengan serius, kamu mengatakan sebelumnya bahwa permaisuri Hauiwe menghitung waktu dan membesarkanmu sehingga kamu bisa mengurus anak-anaknya. Benarkah? Ming Huang mengangguk dan berkata, pikiran yang ditinggalkannya kepadaku adalah agar aku melindungi harta karunnya, jadi aku telah menjaga dunia virtual. Sekarang aku tahu bahwa hal yang sebenarnya harus dilindungi adalah anak yang dikandung dalam teratai peri. Ye Xuan memahami inti permasalahan dan terus bertanya karena Ratu Hauiwe telah menghitung waktu untuk membesarkanmu, maka waktunya pasti tepat. Seharusnya saat kamu memiliki cukup kekuatan untuk melindungi keturunan Ratu, dan anak dalam teratai peri itu akan lahir. Menurutmu kapan waktunya? Ming Huang menenangkan diri sejenak, berpikir sejenak, lalu menjawab seharusnya sudah terjadi beberapa tahun terakhir. Pikirkan lagi, selain kamu, apakah ada orang lain atau setan surgawi yang mungkin telah memasuki dunia spiritual virtual? Ye Xuan bertanya lagi. Ming Huang mengerutkan kening dan berpikir, lalu perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, seharusnya bukan Shenzang. Dengan kultivasinya, jika dia ingin menerobos pintu masuk ke dunia virtual, aku pasti akan menemukannya. Dia tidak memiliki kemampuan untuk mencuri teratai peri secara diam-diam. Bukan Shenzang. Lalu bagaimana dengan pendeta lain dari Dewan Demigod? Ye Xuan terus bertanya. Karena pintu masuk utama ke alam void berada di kota bintang suci, maka mereka yang berkesempatan memasuki alam void adalah para pendeta dari Dewan Demigod. Seharusnya tidak demikian. Pintu masuk ke Void Realm tidak semudah itu untuk dimasuki. Tidak mungkin bagi pendeta lain untuk memasuki Void Realm tanpa sepengetahuanku. Ming Huang menggelengkan kepalanya lagi. Ye Xuan menarik napas dalam-dalam dan berkata,
situasi saat ini adalah bahwa teratai abadi memang hilang. Jika kamu tidak mengambilnya, maka seseorang atau ibel surgawi pasti telah datang dan mengambil teratai abadi. Ini sudah pasti. Kuncinya sekarang adalah menemukan orang yang mencuri teratai abadi dan melihat apakah mungkin untuk menyelamatkan anak yang dikandung dalam teratai abadi. Mata Ming Huang berkilat-kilat karena es, dan dia mengaktifkan kekuatan sihirnya untuk memeriksa setiap sudut aula. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dengan keras dan berkata, tidak ada petunjuk sama sekali. Tempat ini telah tersapu oleh pikiran-pikiran ilahi, dan semua jejak telah dibersihkan. Aula itu telah dibersihkan oleh pikiran-pikiran ilahi, dan sudah pasti bahwa seseorang telah datang, mencuri teratai peri, dan menghapus semua jejak. Sementara keduanya berdiskusi, Tong berjalan ke arah patung virtual Ratu Hauiwei dengan rasa ingin tahu, menunjuk ke wajah patung virtual itu, berbalik dan berkata, kakak, lihat, aku sudah melihat semuanya. Ye Xuan dan Ming Huang tercengang dan tidak mengerti apa maksud Tong. Tong, apakah kamu pernah melihat orang ini? Di mana kamu melihatnya? Pada saat ini, patung virtual permaisuri Hauiwei bergerak. Patung virtual ini dibentuk oleh kabut yang terkondensasi. Pada saat ini, patung itu benar-benar bergerak, memperlihatkan ekspresi penuh kasih, dan mengulurkan tangan untuk membelai kepala Tong dengan lembut. Ratu bulan cerah yang terbentuk dari kabut melambaikan tangannya dan memanggil Gai Ye, sambil berkata sambil tersenyum penuh kasih, anak baik. Tong menoleh ke belakang dengan ekspresi bingung di wajahnya. Meskipun Ye Xuan sudah menduga hal ini, dia tetap mengerutkan kening saat melihat reaksi Ratu Hauiwei. Dia mengulurkan tangannya untuk melindungi kedua gadis kecil di belakangnya, mengangkat kepalanya dan bertanya, apakah kamu yakin mereka adalah anak-anakmu? Ming Huang juga terkejut dan menunggu jawaban dengan ekspresi serius. Permaisuri Hauiwei menjawab dengan nada hangat seorang ibu tidak akan pernah mengenali anak yang salah. Apakah wujudmu saat ini adalah jiwa? Atau pikiran dewa? Ye Xuan bertanya lagi. Ini adalah sinar kesadaran ilahi terakhir yang tersisa, hanya untuk melihat kedua anak itu. Permaisuri Hauiwei mengulurkan tangannya, berharap agar anak-anak itu dapat datang kepadanya. Apakah kamu tahu bahwa teratai peri telah hilang? Ye Xuan bertanya lagi. Ratu Hauiwei menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah jejak terakhir kesadaran ilahiyahku yang tersisa. Jejak kesadaran ilahiyah ini terlalu lemah. Ia hanya akan terbangun ketika anak itu muncul di hadapanku. Ye Xuan merasa bahwa Permaisuri Hauiwei telah meninggalkan secercah kesadaran spiritual terakhir yang ingin melihat anaknya, dan keinginan ini harus terpenuhi, jadi dia menarik Lage dan Tong keluar dari belakangnya dan membawa mereka ke depannya. Permaisuri Hauiwei membelai kepala kedua gadis kecil itu dengan penuh kasih sayang, wajahnya penuh kebahagiaan. Ming Huang berlutut dan berkata, salam kepada Imam Besar. Ratu Hauiwei mengangkat tangannya ke arahnya dan berkata dengan ramah, kamu juga anak yang baik. Gai dan Tong sangat bingung dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ratu bulan cerah mencondongkan tubuhnya dan berkata kepada mereka, kalian adalah gabungan manusia dan ibel surgawi. Ingat, jika suatu hari kalian memiliki kekuatan yang cukup, kalian harus mempromosikan perdamaian antara kedua ras. Ketika Permaisuri Hauiwei berbicara, dia menggunakan kekuatan gaibnya untuk mencoba mengukir kata-katanya ke dalam pikiran kedua gadis kecil itu. Ketika Ye Xuan mendengar ini, matanya membelalak, dan dia segera mengulurkan tangan untuk menarik Gai dan Tong kembali. Dia melotot ke Permaisuri Hauiwei dan berkata, kamu sendiri telah diracuni sampai mati oleh ibel surgawi, dan kamu masih menanamkan ide-ide konyol seperti itu pada mereka saat ini. Ratu Hauiwei menjelaskan pada saat itu, tidak semua ibel surgawi ingin menyakitiku, tetapi mereka membentuk dua faksi. Faksi ayahku berusaha sekuat tenaga untuk membantuku mengumpulkan obat ajaib untuk menyelamatkan hidupku. Yang meracuniku adalah faksi lainnya. Tentu saja, pemimpin suku setan langit yang mengadopsimu bergantung pada kekuatanmu untuk mengamankan posisinya sebagai kaisar setan langit, jadi tentu saja dia ingin kau tetap hidup. Bagaimana setelah kau mati? Suku setan langit telah menghapus semua jejak keberadaanmu dan dunia. Ye Xuan membantahnya dengan ekspresi serius. Meskipun para ibel surgawi juga tidak adil kepadaku, apakah umat manusia juga sama? Bukankah pedangmu yang agung meninggalkan istri dan anak-anaknya pada akhirnya? Jika dia memikirkanku dan kembali untuk menemuiku, mengapa sampai seperti ini? Ada kebencian di mata Permaisuri Hauiwei ketika dia mengatakan ini. Ratu Hauiwei tampak sedih dan tersenyum pahit, bahkan setelah aku meninggal, aku menyimpan kenangan itu rapat-rapat, berharap suatu hari nanti dia akan datang menemuiku jika dia mengingat aku dan anakku. Namun dia tidak pernah menunggu. Ye Xuan langsung mengerti begitu mendengarnya. Ternyata memori yang tersimpan di ruang cahaya bintang ditujukan untuk Dewa Pedang Xuan Lige. Tidak heran jika harta karun Dewa Pedang dapat membuka gerbang cahaya itu. Aku tidak tahu mengapa Dewa Pedang tidak kembali untuk mencarimu pada akhirnya, tetapi ini bukan alasan bagimu untuk membela setan langit.
Apakah menurutmu jika kau melakukan ini, kedua ras dapat hidup berdampingan dengan damai? Ye Xuan membantah. Semua yang kualami dalam hidupku disebabkan oleh perang antara kedua ras. Jika kedua ras dapat hidup berdampingan dengan damai, banyak hal tidak akan terjadi. Anak-anakku akan lahir dengan selamat dan mereka akan dicintai oleh orang tua mereka. Kata Permaisuri Hao Yue dengan marah. Ketika kamu masih kecil, kamu diadopsi oleh manusia dan kemudian oleh ibel surgawi. Aku bersimpati dengan pengalamanmu dan dapat memahami apa yang kamu lakukan, tetapi aku tidak akan membiarkanmu menanamkan ide-ide absurd ini kepada mereka. Ye Xuan berkata dengan tegas. Mereka adalah anak-anakku, apa hakmu untuk menghentikanku? Kata Permaisuri Hao Yue dengan marah. Ye Xuan melindungi Gai dan Tong di belakangnya dan berkata dengan suara yang dalam karena akulah yang menyelamatkan mereka, melindungi mereka, dan merawat mereka. Saya ibu mereka, teriak Permaisuri Hao Yue penuh semangat. Ye Xuan tidak menyerah pengalaman masa kecilmu memang patut dikasihani, tetapi Gai dan Tong berbeda. Ketika mereka mengembara di dunia, orang pertama yang mereka temui adalah orang yang tepat. Mereka tidak akan mengalami keputusasaan seperti yang kamu alami. Kamu seharusnya bersyukur atas hal ini, alih-alih memaksakan penderitaanmu pada mereka dan menyeret mereka ke jurang penderitaan. Permaisuri Hao Yue menjadi semakin marah. Dia mengulurkan tangannya ke arah Gai dan Tong dan berteriak, "Anak baik, kemarilah, datanglah ke ibumu." Jangan pergi ke sana. Ye Xuan melindungi dua gadis kecil di belakangnya dan menatap Permaisuri Hao Yue dengan ekspresi serius. Kedua gadis kecil itu bersembunyi di belakangnya, menjulurkan setengah kepala mereka untuk mengintip Permaisuri Hao Yue, tetapi tidak berjalan mendekat. Tong mengangkat kepalanya dan mengerutkan kening, lalu memanggil dengan lembut kakak. Suaranya penuh keraguan. Ratu Hao Yue menjadi semakin marah dan berteriak darah mereka berbeda dengan darah manusia. Apakah kamu pikir aku tidak tahu sifat manusia? Manusia tidak akan pernah menoleransi mereka berdua. Ye Xuan harus mengakui bahwa apa yang dikatakan Permaisuri Hao Yue benar. Dari sudut pandang umat manusia benar-benar tidak dapat menampung dua gadis kecil. Ramalan bintang jahat adalah bukti nyata akan hal ini. Kalau saja mereka tidak bertemu denganku, kalau saja aku tidak mendapat dukungan dari para dewa masa kini, Gai dan Tong mungkin sudah menjadi korban ramalan bintang ibel sekarang. Tatapan mata Ye Xuan tiba-tiba menjadi tajam, dan dia berkata dengan suara dingin, selama aku bisa mentolerir mereka, dunia ini harus mentolerir mereka. Kamu bersikeras menanamkan ide-ide konyol itu ke dalam diri mereka, yang mana menantang batas kemampuanku. Kamu harus tahu konsekuensinya sebelum memutuskan apakah akan melakukan ini atau tidak. Ratu Hao Yue membungkuk dan mengulurkan tangannya ke arah Gai dan Tong, sambil berseru, "Anak baik, kemarilah dan biarkan ibumu melihatnya." Gou dan Tong bersembunyi di belakang Ye Xuan, masing-masing menjulurkan separuh kepalanya, tetapi mereka menolak untuk maju. Ekspresi Ratu Hao Yue berangsur-angsur menjadi lega, dan akhirnya dia menghela nafas. "Tak berdaya, kamu menang. Aku harap kamu dapat memenuhi janjimu dan tidak membiarkan mereka mengalami keputusasaan itu." Melihat Permaisuri Hao Yue telah berkompromi, Ye Xuan menarik kedua gadis kecil itu di depannya dan membiarkan Permaisuri Hao Yue melihat mereka untuk terakhir kalinya. Permaisuri Hao Yue memeluk kedua putrinya dan berkata dengan ekspresi rumit, "Aku tidak begitu percaya padamu. Mereka masih sangat muda, dan kau membiarkan tangan mereka ternoda oleh darah ibel surgawi. Jika aku masih punya kekuatan, aku pasti tidak akan membiarkan mereka tinggal bersamamu, tetapi aku tidak berdaya untuk melakukan apapun untuk mereka lagi." Ye Xuan terkekeh dan berkata, "Jika kamu tahu betapa besar usaha yang diperlukan untuk melindungi mereka, kamu tidak akan berpikir seperti itu. Di dunia ini, selain aku, hanya sedikit orang yang bisa melakukannya, dan tidak ada seorang pun yang mau melakukannya." Ketika Chang Yue Haige merilis Demon Star Prophecy, itu adalah saat yang paling berbahaya. Kesalahan apapun dapat mengakibatkan hilangnya nyawa. Bahkan sekarang, Kaisar Manusia dan Tanah Suci serta sekte-sekte besar masih mengingat ramalan bintang ibel. Alasan mengapa mereka belum mengambil tindakan apapun adalah karena Ye Xuan dan Qin Taiya ada di sana, dan tidak ada yang berani mengambil tindakan apapun. Permaisuri Hao Yue memeluk kedua putrinya dan berkata sambil tersenyum penuh air mata, "Anak-anak yang baik, tahukah kalian siapa aku?" Tong menoleh dan melihat ke belakang, wajahnya penuh kebingungan. Dia menjawab dengan tegas, "Aku tahu. Aku ibumu, apakah kamu benar-benar tahu itu?" Permaisuri Hao Yue menempelkan dahinya ke dahi Gai dan berkata dengan hati-hati, "Aku tahu, tapi kau sudah pergi." Ekspresinya tetap tenang seperti biasa, tetapi dia berbicara seolah-olah dia tahu banyak hal. Permaisuri Hao Yue memeluk kedua putrinya dan menangis serta tertawa, tetapi konsentrasinya terus melemah, dan tubuhnya yang terbentuk oleh kabut berangsur-angsur memudar. Ming Huang segera meminta maaf, "Pendeta Agung, saya gagal memenuhi tugas saya dan kehilangan teratai peri."
Saya akan mencari tahu siapa yang mencuri teratai peri dan menebus dosa-dosa saya. Ratu Haoiwei mengangkat tangannya dan berkata, aku tidak menyesal bisa melihat kedua anak itu. Aku telah membesarkanmu dan menikmati kebahagiaan memiliki anak dan cucu di dekatmu. Aku tahu kamu menganggapku sebagai ibumu, dan aku juga melakukan hal yang sama. Aku hanya berharap kamu dapat merawat kedua anak itu untukku di masa depan. Ming Huang mengangguk dan setuju ya. Ratu Haoiwei menggenggam tangan Gai dan Tong, menyatukannya, dan berkata, mulai sekarang, kalian harus saling mencintai dan membantu, dan jangan pernah meninggalkan satu sama lain. Kalian adalah orang-orang yang paling dekat satu sama lain di dunia ini, dan tidak ada seorang pun yang dapat menggantikan kalian. Titik. Dia tidak mengatakan apapun, tetapi mengangguk dengan sungguh-sungguh. Permaisuri Haoiwei akhirnya berkata, sebelum aku pergi, bolehkah aku mendengarmu memanggilku ibu? Gai dan Tong keduanya tertegun dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Permaisuri Haoiwei menunggu beberapa saat, tetapi tidak mendengar kata yang paling ingin didengarnya. Sosoknya semakin lama semakin lemah. Akhirnya, dia tersenyum lembut dan berkata, ibu tidak punya apa-apa lagi untukmu. Masih ada kabut di dunia ilusi ini, yang dapat menebus kekuranganmu karena meninggalkan tubuh ibu terlalu dini. Begitu dia selesai berbicara, kabut tebal di seluruh dunia fantasi virtual melonjak, berkumpul menuju aula istana kristal, dan semuanya mengalir ke tubuh kedua gadis kecil itu. Setelah itu, Ratu Haoiwei berubah menjadi titik-titik cahaya spiritual dan menghilang di antara langit dan bumi. Tepat saat Permaisuri Haoiwei hendak menghilang sepenuhnya, kedua gadis kecil itu seolah menyadari sesuatu dan tiba-tiba berteriak sambil menangis ibu. Ratu Haoiwei mendapatkan keinginannya dan menghilang di antara langit dan bumi. Di ibu kota kuno Zhenyu, pengepungan masih berlangsung. Melihat kesadaran Ratu Haoiwei telah menghilang, Ye Xuan tidak menunda lagi dan segera meninggalkan dunia maya ilusi, bergegas keluar kuil, mencari setan-setan surgawi tingkat tinggi dan membasmi mereka sepuasnya. Gai dan Tong mengikutinya dari dekat, mengendalikan dua bilah roh virtual dan terbang di udara. Dalam radius 100 kaki, ibel surgawi manapun yang berani mendekat akan dibasmi oleh bilah roh virtual. Ye Xuan menemukan bahwa setelah kedua gadis kecil itu menyerap kabut dari dunia ilusi virtual, kekuatan mereka meningkat drastis. Kedua gadis itu jika digabungkan tidak lebih lemah dari dewa bela diri setengah langkah. Ming Huang mengikuti Gai dan Tong dari belakang. Misi terpentingnya dalam hidup ini adalah melindungi mereka, jadi wajar saja dia tidak berani menjauh. Lagi pula, dia tidak ingin kedua gadis kecil itu tinggal di kota dan mengambil risiko, jadi dia mengikuti mereka dan bertanya, apakah kalian ingin pergi keluar kota bersamaku? Gai dan Tong tidak banyak bicara, mereka hanya mengikuti Ye Xuan, terbang berkeliling. Ming Huang tidak punya pilihan selain mengejar Ye Xuan dan memohon, terlalu berbahaya di sini. Bisakah kamu membiarkan mereka meninggalkan kota ini? Aku berjanji, selama mereka kembali ke tempat yang aman, aku akan melawan ibel langit dengan seluruh kekuatanku. Sebenarnya, Ye Xuan juga khawatir kedua gadis kecil itu akan berada dalam bahaya. Jika mereka bertemu dengan ibel surgawi yang kuat, dia mungkin tidak dapat melindungi mereka sepanjang waktu. Ye Xuan berbalik dan menggoda wajah kedua gadis kecil itu, dan berkata, kalian berdua harus pergi ke kota Void. Tong memegang Void Blade Light dan cemberut, lalu berkata, tapi aku harus membantu saudaraku memegang pedang. Ye Xuan tersenyum dan berkata, aku akan meneleponmu saat aku membutuhkanmu. Ada beberapa guru dari akademi di kota Void yang membutuhkan perlindunganmu. Cepat pergi. Gai Hetong mengangguk, berbalik dan berjalan melalui kehampaan. Dalam sekejap, dia keluar dari ibu kota kuno Zhenyu, dan dalam sekejap lagi, dia benar-benar hilang dari pandangan. Ketika Ming Huang melihat kedua gadis kecil itu meninggalkan kota, dia segera membuka lapangan pedang es dan mencari ibel surgawi tingkat tinggi untuk dilawan. Awalnya, ada 4 prajurit dengan kekuatan dewa bela diri di kota kuno Zhenyu. He Lihong dikalahkan dan tewas dalam duel. Segera setelah itu, Hei Chifu dibasmi oleh Ye Xuan dan Ming Huang di kuil Haoiwei. Sekarang di ibu kota kuno Zhenyu, hanya tersisa Raja Ibel Yama dan Dewa Perang Yanlong, 2 prajurit di tingkat dewa bela diri. Tentara Long Yuan sekarang memiliki Ming Huang, seorang petarung tingkat dewa bela diri, dan kekuatan tempur tingkat tinggi dari kedua belah pihak menjadi tidak seimbang. Ye Xuan mengejar Raja Ibel Yama ke seluruh kota. Selama dia membasmi Raja Ibel Yama, ibel surgawi yang tersisa akan menjadi domba yang harus disembelih. Saat menyerang Kun Sutian, Raja Ibel Yama tidak berani melawan Ye Xuan secara langsung, dan dia bahkan lebih takut sekarang. Dia mengandalkan medan energi kematian untuk menghindari pertempuran. Ye Xuan mengejarnya hingga setengah kota namun gagal membasminya. Dalam kemarahannya, ia berbalik dan bergegas menuju lingkaran pertempuran Qin Tai A dan Yanlong. Qin Tai A telah menang dalam pertempuran melawan Yanlong sendirian.
Jika pertempuran berlanjut, Yanlong pasti akan kalah. Namun, Ye Xuan tidak berniat memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Dia terbang sambil membawa pedang dan memanfaatkan kesempatan saat Yanlong dibatasi oleh lapangan gletser kuda besi untuk memotong kepalanya dengan satu pedang. Qin Tai'er mengangkat tubuh Yanlong, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan berteriak dengan gagah berani dewa bela diri Ibel Surgawi telah hancur total. Anak buahku, jika kita tidak menghancurkan kota ini sekarang, kapan lagi kita akan melakukannya? Membasmi. Untuk sesaat, moral pasukan Long Yuan melambung ke puncaknya, dan serangan menjadi lebih ganas. Ketika pasukan Ibel Surgawi mendengar bahwa kekuatan tempur alam Dewa Bela Diri telah hancur total, mereka langsung panik, dan Ibel Surgawi tingkat rendah yang direkrut sementara berbalik dan melarikan diri. Tentara Long Yuan melancarkan serangan besar-besaran terhadap ibu kota kuno Zhenyu. Tampaknya ibu kota kuno Zhenyu akan ditembus. Tepat pada saat ini, Raja Ibel Yama memerintahkan pendeta Ibel Surgawi untuk mengusir 300.000 budak manusia dan menempatkan mereka di garis depan. Serangan tentara Long Yuan tiba-tiba mandek. Lagi pula, ada 300.000 orang yang didorong keluar oleh setan langit untuk mati. Bahkan para prajurit Long Yuan yang telah hidup di ujung pisau selama separuh hidup mereka tidak sanggup melakukannya. Raja Ibel Yama tertawa terbahak-bahak dan berkata, Qin Tai'er, keluarlah dari ibu kota penjara kuno sekarang juga, atau aku akan membasmi 300.000 budak manusia sebagai pengorbanan. Qin Tai'er memiliki ekspresi serius, matanya penuh dengan niat membasmi, tetapi dia merasa sulit untuk memberikan perintah menyerang. Raja Ibel Yama mengeluarkan pisau dari pinggang pengawalnya dan memotong seorang budak manusia di depannya menjadi dua bagian dengan satu pisau. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, Qin Tai'er, keluarlah dari kota ini sekarang. Jika kau menunda lebih lama lagi, aku akan membasmi satu orang lagi. Qin Tai'er mengepalkan tangannya, sudah sangat marah, dan membuka mulutnya untuk berteriak dengan suara yang kuat dan perkasa orang-orangku yang menderita, jika kita tidak menghancurkan ibu kota penjara kuno hari ini, kalian akan menderita selamanya. Jika kita menghancurkan ibu kota penjara kuno hari ini, kalian semua akan menjadi pahlawan. Di antara 300.000 budak manusia, beberapa yang belum kehilangan tekadnya langsung berdiri dan berteriak, aku tidak ingin hidup sederhana lagi. Jika aku ingin menjadi pahlawan, aku rela mati. Jika masih ada darah di nadimu, bergabunglah denganku untuk melawan Ibel Langit. Para budak manusia ini, yang masih memiliki sedikit darah di nadi mereka, mengambil batu dan tongkat dari tanah dan bergegas menuju Ibel Surgawi di belakang mereka. Pasukan Ibel Surgawi segera mengangkat tombak mereka dan mulai membantai para budak manusia. Qin Tai'er berteriak marah basmi. Hancurkan gerbang kota dan jangan biarkan satu pun Ibel hidup. 1030.